Oke, sambil nunggu yang lain tadi udah tambah lagi, Mons. Sebelum mulai mungkin kita sebutkan dulu ada beberapa nih nanti peraturan dan juga untuk subscribe-nya bisa di Mom Academy Instagram, lalu juga ada Facebook, juga ada YouTube-nya Mothers on Mission. Lalu kita bacakan dulu peraturan hari ini ya Mom ya, karena memang udah jam 2. Pertama, matikan mic supaya kita bisa fokus. Jadi baiknya di-mute untuk para peserta Zoom kali ini dan aktifkan suaranya. Lalu juga dibuka kameranya agar kita bisa lebih enak interaksinya, dan nanti juga pertanyaan kita buka untuk on cam ya Mom ya, yang langsung on cam, tidak hanya lewat chat. Seperti itu. Jadi baiknya memang Moms bisa on cam supaya lebih enak interaksinya, karena nanti bisa tanya jawab sama dokter seperti itu. Ada dokternya Pak? Oke, sebelum itu kita bacakan dulu juga dari mungkin beberapa udah tahu ya Mom share apa namanya dengan Dr. Febri Lubis. Beliau adalah seorang dokter dan juga dokter, dosen, konsultan manajemen kesehatan, praktisi kesehatan dengan pendekatan nutrisi juga ya Dok. Nanti mungkin sambil sebelum materi nanti juga ya dokter sendiri juga akan cerita mengenai kegiatannya hari ini. Oke. Udah bisa dimulai atau? Ya, kita mulai aja. Udah bisa dimulai ya. Moms yang hadir sambil terus chat juga ya, supaya kita bisa tahu juga udah ada dari regional mana aja gitu. Sambil mau cerita-cerita juga bisa di chatnya. Oke. Sekarang kita mulai aja karena udah jam 2. Untuk menyingkat waktu, kita udah ada Dokter Febri di sini dan juga ada Mom Ami. Kita ke Dokter Febri dulu. Apa kabar Dok? Sekarang kegiatannya selain yang tadi saya udah jelaskan singkat, mungkin dokter bisa cerita. Ya, apa halo aja Mam kegiatan? Sinta. Halo Dok. Ya. Alhamdulillah kabar saya baik. Sebelumnya saya senang banget ya bisa ketemu lagi mungkin dari Mams dengan Mams yang kemarin sempat ketemu sama saya, atau mungkin juga yang baru ketemu hari ini. Saya senang sekali ikut hadir bersama Mams semua di sini. Ngelihat semangatnya saya udah semangat juga tadi dengerin videonya. Kemudian pasti saya pertama ucapin ini ya, salam semangat buat yang sedang berjuang, yang sudah memenangkan perjuangannya dan juga masih berjuang buat keluarganya juga. Memang Mams tuh memang apa ya, saya juga Mams juga ya, jadi memang kita itu memang di pundak kita inilah kesehatan keluarga gitu. Jadi memang alasan saya juga pengen join di sini mungkin nggak hanya masalah isoman, nanti nextnya kita juga bisa ngobrol lagi, karena menurut saya itu Mams inilah sebenarnya patonggak nutrisi keluarga yang baik, imunitas yang baik gitu. Walaupun pandemi selesai, tapi banyak sebenarnya yang bisa kita support di keluarga ya, supaya kita tuh mendapatkan apa namanya kemerdekaan nutrisi yang baik di keluarga kita. Itu sebenarnya info saya. Kalau cerita kegiatan saya sehari-hari, tadi mungkin Mam Indah sudah cerita, saya seorang dokter, saya tidak berpraktek di rumah sakit atau di klinik, tetapi sejak pandemi saya masih membuka ada layanan virtual untuk yang isolasi mandiri, yang ingin konsultasi sama saya beberapa, karena memang kebanyakan kesibukan saya itu mengajar, karena saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Iksan Medical Center di Tangerang Selatan, kalau Mams tahu. Kemudian saya juga ada aktivitas lainnya sebagai konsultan manajemen kesehatan. Jadi saya mempunyai profesi membantu, misalnya ada yang ingin berikan klinik atau membantu kegiatan rumah sakitan. Karena sebelumnya saya kepala rumah sakit. Nah, saya pensiun jadi manajemen rumah sakit, sebenarnya ada ceritanya juga, Mams. Saya penyintas autoimun, gitu ya. Jadi
Kalau yang diceritain tadi apa namanya penyakit itu seperti saya itu kayak udah S3-nya gitu karena autoimun itu kan banyak banget apa gejalanya gitu. Jadi saya autoimun, kemudian saya pain survivor, saya punya nyeri yang nggak sembuh-sembuh cukup lama gitu ya. Jadi saya uh, banyak sekali belajar dari pengalaman hidup saya sendiri untuk mengelola kesehatan saya gitu. Jadi ternyata dokter pun mengelola kesehatan pun saya harus belajar loh, Mams gitu. Jadi kenapa saya pengen sharing juga di sini? Hanya pandemi sebenarnya banyak yang kita bisa maksimalkan dari rumah kita seperti itu. Yeah. Itu mungkin yang saya juga akan sharing dengan Mams di sini semua seperti itu. Alhamdulillah. Sekarang sehat-sehat ya dok kondisinya ya. Kira-kira gitu benar. Karena ternyata nih ibu ini penting ternyata ya. Karena kayak tadi cerita Mams juga seperti yang saya alami sebagai penyintas autoimun sering kambuh gitu. Tapi kan sebagai ibu tetap harus melakukan kegiatan di rumah gitu. Apalagi dulu aku saya karir juga, rumah juga. Sakit nggak sakit tetap Mams harus jalan terus gitu ya. Nah itulah hebatnya ibu ya. Benar kayak gitu. Oke, nah dok, nah nanti kita juga selain dengan setelah mendengarkan materi dari dokter, ada juga nih dari survivor COVID yang juga ketua Mom Academy Tangerang 2. Ya. Kita sapa dulu Mom Ami. Halo Mom Ami. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Mom Ami gimana kabarnya nih? Kita chat-chat dulu sebentar nih sebelum nanti kembali lagi setelah konsultasi dari dokter. Kabarnya gimana nih? Kayaknya cerah, ceria banget nih. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Halo dokter Febri. Halo, Mams Ami. Alhamdulillah hari ini lebih bisa merasakan nikmat sehat itu luar biasa dengan berbagai aktivitas harian rutinitas sebagai ibu rumah tangga, juga tetap bisa berkecimpung juga di dalam Mom Academy. Wah, luar biasa pokoknya hari ini kabarnya Mam Indah. Kelihatan sih Mam dari wajahnya ya. Orang isoman aja tetap kinclong, apalagi udah sembuh alhamdulillah. Langsung aktivitas lagi. Iya. Auranya beda emang dok, kalau Mom Ami itu selalu membawa keceriaan di mana aja. Iya. Alhamdulillah dok, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya nanti kita ngobrol lagi ya Mom Ami ya setelah Dokter Febri memberikan materi. Jadi jangan kemana-mana dulu buat Mom Ami juga member yang lainnya. Oke, kayaknya ini udah mulai banyak juga member yang gabung. Kayaknya kita langsung mulai aja ya dok ya presentasi Zoom hari ini. Silahkan kepada Dokter Febri. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mam semua. Dari tadi udah ngobrol panjang, jadi mungkin kita langsung ke materi yang saya ingin sampaikan ke Mam semua hari ini. Terima kasih sebelumnya saya baca di chat, tapi tadi ada yang dari Tangerang, Depok, bahkan ada yang Jogja juga ya. Alhamdulillah bisa berkumpul di ruangan ini. Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat, yang sakit segera dipulihkan sakitnya, yang punya keluarga sakit segera dipulihkan keluarganya, yang sedang berduka semoga diberikan kekuatan, ketabahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedukaannya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan yang ada di sini. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya kasih topik tentang gaya hidup untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi. Nah, kenapa ngomongin meningkatkan imunitas? Karena kita semua ya terus terang harus bersiap kalau pandemi masih lama, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan tentu saja adalah merubah gaya hidup kita, cara pandang kita. Kalau enggak nanti kita kan jadinya stres ya. Jadi kesehatan mental kita terganggu kan gitu. Kalau misalnya kita juga masih menolak kalau ternyata masih pandemi ini sampai kapan ya kita bertanya terus. Nah, daripada kita bertanya, hari ini yuk kita bagaimana nih mencari solusi supaya kita tuh jadinya adaptasi sama hal ini. Ini yang kita sedang akan saya berikan sharingnya hari ini siang ini ya. Ya, slide-nya tadi juga ada diintrokan. Saya itu seorang dosen, kemudian saya juga mempunyai
pekerjaan sebagai manajemen kesehatan, konsultan manajemen kesehatan, tapi saya saat ini bekerja dari rumah, Mams, karena saya memang belum maksimal untuk bekerja di luar, apalagi masih pandemi, karena saya memang penyintas autoimun ya, dan hal ini memang mempunyai komorbid gitu ya, jadi saya masih bekerja dari rumah, melayani pasien juga masih dari rumah, kemudian bekerja lain-lain juga masih dari rumah. Gitu. Beberapa mungkin saya ada keluar rumah, tapi dengan pembatasan saat ini, seperti itu, Mams. Nah, saya ingin cerita, ini namanya pandemic pinwheel. Nanti kita akan cerita sesuatu nih, kalau misalnya ini masih lama, kita harus bersiap-siap. Nah, inilah yang mungkin harus kita lakukan. Apa saja itu tetap harus happy. Tapi saya senang nih hari ini karena Mam semua nih wajahnya aja ceria terus gitu ya. Have a joy, happy tanpa syarat gitu, Mams. Itu penting sekali buat kita. Contohnya tanpa syarat tuh bagaimana? Contoh, saya happy kalau saya bisa ke mall. Padahal mall sekarang tutup gitu kan. Jadi kita jadi sedih gitu kan. Contoh saya happy kalau saya kumpul arisan. Arisan belum boleh saat ini. Nah, kalau kita masih happy-nya pakai kalau, nah itu kita nggak happy. Tapi kalau kita bilang kita happy meskipun, artinya saya bahagia meskipun saya nggak bisa ke mall, meskipun saya belum bisa kumpul, meskipun saya masih harus jauh dari orang tua saya yang hanya bisa video call, tapi saya bahagia. Nah, ini yang harus kita bangkitkan dari diri kita agar happy itu tetap ada di kita. Nah, kemudian apalagi Mams ekspres emosi kita gitu. Kalau misalnya alhamdulillah kan Mams punya komunitas ya, ini hal yang baik. Karena ketika kita sedih, kita kecewa, kita marah, boleh ekspresikan gitu. Asal jangan berpusat. Karena kita penting mengekspresikan itu agar kita sehat gitu ya. Kemudian penting juga apa? Memberikan bergizi kepada tubuh kita. Gizi itu nggak cuma lahir, tapi juga batin, gitu kan. Jadi kalau gizi secara lahiriah, kita memakan makanan yang bergizi, makanan sehat, itu memberikan gizi buat kita. Kita olahraga, kita mencintai badan kita karena itu kita olahraga, gitu kan. Lalu apa? Banyaklah kita apa ya, tafakur alam itu bagus juga ya. Kalau saat ini mungkin karena memang suasana masih darurat, belum boleh terlalu ke alam yang kita kemana-mana bebas, tapi nanti satu hal ketika sudah relaksasi, sudah menurun angkanya, mungkin boleh lebih banyak connect kepada alam. Nah itu ya, kalau sekarang tuh banyak kan yang menyempatkan diri untuk bertanam gitu. Nah hal-hal ini bagus gitu ya. Kalau saya senang dengan membuat makanan fermentasi. Saya di rumah tuh saya bikin probiotik, itu buat saya untuk connect kepada alam. Karena ini membahagiakan buat saya gitu. Jadi saya bikin soda probiotik lah, saya bikin kefir, saya bikin yogurt, saya bikin sendiri gitu. Itu buat kebahagiaan masing-masing. Silakan cari hobi masing-masing. Lalu jangan lupa untuk tidur lebih nyenyak. Nah ya, kemudian bicara yang baik. Nah bicara yang baik itu ternyata kalau kita bicara yang baik nanti balik ke badan kita lagi kebaikannya. Jadi kalau kita ngomong tuh selalu hal-hal yang positif supaya balik. Kalau misalnya kita bilang, aduh aku takut, aku benci, nah itu semua balik kepada kita. Tapi kalau kita bilang saya bahagia, saya bersyukur, itu juga balik kepada kita. Dan juga yang pasti yang penting tadi aktif, karena kita memang badan kita itu akan sehat ketika kita bergerak gitu ya. Apalagi sekarang zamannya mager kan. Nah ini terus anak-anak kita juga ikutan mager gitu. Nah di rumah kita bisa ciptakan kreativitas. Saya lihat juga di Moms, saya baca itu banyak juga ya ada beberapa kegiatan yang berhubungan sama kreativitas untuk anak. Nah, ini bisa dimaksimalkan. Slide, Moms. Nah, hari ini karena topik kita tentang COVID-19, kita kenalan dulu ya. Nah, saya ajak Bang Lee Ming Ho nih nemenin saya hari ini. Jadi awalnya dulu COVID itu mulainya kan di Wuhan ya, Mams. Kalau Mams tahu, itu di tahun 2019 akhir gitu ya. Lalu masuk ke Indonesia itu di bulan Maret 2020 gitu. Nah, sepanjang ini udah mau tahun pertama menuju ke tahun kedua, ternyata virus ini juga dia ingin tetap bertahan hidup gitu, Mams. Namanya dia makhluk hidup ya. Dia nggak mau mati. Jadi dia bertahan hidup. Bagaimana cara bertahan hidupnya? Dia membuatkan mutasi-mutasi. Dia berubah-berubah bentuk gitu. Jadi contoh nih ya, asumsi analogi gini. Febri, saya ketemu Mams semua. Saya hari ini pakai kacamata. Mams sudah ingat sama saya. Tapi
kalau besok saya datang lagi di dalam Zoom ini, terus saya ganti gaya gitu ya, saya tiba-tiba nggak pakai kacamata, kemudian kerudung saya modelnya berbeda, maaf saya lupa ingat nih, ini Dokter Febri bukannya. Nah, ini yang dilakukan oleh virus juga kepada kita, supaya kita tuh juga jadi siapa ya nih virusnya. Nah, karena itu dia bermutasi terus supaya dia bisa masuk ke tubuh manusia dan menginfeksi. Nah, sampai sekarang itu sudah ada sampai varian yang saat ini lagi diisukan paling banyak dari varian Delta ya. Jadi dinamakan berdasarkan alfabet sebenarnya ya. Ada alfa, beta, gamma, delta berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri si virus tersebut. Nah, saat ini yang sering dibahas itu adalah varian Delta. Kenapa varian Delta? Coba slide-nya, Mams. Nah, varian Delta ini kenapa ditanya terus? Karena kenapa dijadikan suatu urgensi saat ini varian Delta itu disebutkan itu mempunyai tingkat penularan yang tinggi. Nah, tadi kan juga Mams cerita ya, kenapa dong sekarang kok jadi ada klaster keluarga banyak besar gitu, ada klaster 1 RT misalnya, ada klaster keluarga besar. Nah, karena memang kemampuan penularannya itu dia lebih gampang menular. Kalau dulu waktu yang di Wuhan itu yang pertama itu dia penularnya seperti ini ya, jadi satu terinfeksi menularkan 2, kalau sekarang satu terinfeksi menularkan, lihat ada berapa ini, ada 4, 5, 6, 7, 8 orang. Nah, luar biasa ya, itu yang membuat dia sangat cepat penularannya gitu. Nah, jadi kenapa kita penting menjaga sekali protokol kesehatan kita saat ini, karena varian Delta ini sangat lebih gampang menular gitu. Nah, slide-nya, Mas. Nah, sebenarnya ketika kita bicara di keluarga, nah bunda atau mams ini juga mempunyai peran besar untuk menjaga protokol kesehatan. Salah satunya adalah berkumpul. Nah, biasanya ini kan memegang peran penting ya. Contohnya memang cukup dilema sebenarnya kita ketika kita pengen ke keluarga, pengen ke orang tua, pengen ke saudara, tapi nanti seperti apa. Nah, tetapi varian Delta ini karena dia sangat cepat menular, ya, ketika orang berkumpul lebih dari 3, nah kemungkinan itu akan ada penularan. Nah, seperti itu. Nah, kita juga punya tanggung jawab nih. Misalnya terpaksa harus berkumpul pun, tolong prokesnya dilakukan, jaga jarak dilakukan, cuci tangan dilakukan, masker dipakai dengan benar, gitu ya. Kemudian tapi mungkin nggak pas masker dipakai dengan benar kita berkumpul. Sangat kecil kemungkinannya. Kenapa, Mams? Karena biasanya kita waktu makan kan lepas masker, di situ kita miss. Nah, karena itu saat ini kita bertanggung jawab secara moral untuk menjaga dulu lah, jangan kumpul dulu, kita video call dulu lah, ya, supaya pandemi ini cepat berakhir. Kalau misalnya angkanya makin turun, ini kan akan bisa memberikan harapan baru buat kita supaya kita bisa mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, ini yang bisa kita lakukan nih saat ini, yang bisa kita berikan kontribusi ini kepada negara ya. Katanya kan kalau kita mau kontribusi, diam di rumah, ya kan, patuhi semua protokol kesehatan. Nah, itu yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, ngomongin gejala si alfa, beta, delta ini apa, Mams? Nah, mungkin semua udah tahu, ada mulai dari demam, ya, sakit-sakit tulangnya semua, kemudian kadang-kadang pilek, kadang-kadang juga nggak pilek, kemudian bisa ada mual, kemudian bisa ada sakit kepala, hilang penciuman, gitu ya, sakit tenggorok. Nah, kalau sekarang ada lagi pakai diare dia ya, ada diare, nanti Mams yang survival akan cerita, gejalanya beda-beda juga tuh nanti. Kalau dari ceritanya pasti nggak sama semuanya. Nah, kenapa nggak sama? Karena memang kondisi COVID-19 ini menyerang apa, Mams? Menyerang imun sistem kita, membuat teror imun sistem kita. Jadi, gejala yang diserang itu adalah bagaimana imun sistem kita berperan kepada si COVID-19 ini. Gitu. Jadi ada keluhannya jadinya diare, kemudian demam, itu semua adalah reaksi yang ditimbulkan ketika kita melakukan reaksi perlawanan kepada COVID-19 tersebut. Slide, Mam. Nah, kalau misalnya ditemukan nih, kayak tadi sempat ada pertanyaan, kalau udah punya rasa gejala, apa yang kita lakukan nih? Nah, kita pertama kali, kalau agar COVID-19 ini juga angkanya itu bisa kita ketahui secara terpusat, ketika kita terkena
kita biasanya di komplek kita atau di perumahan kita ada Satgas COVID ya, mungkin Pak RT-nya, itu lapor. Kenapa ini penting? Karena ini semua angka yang dimasukkan di laporan, itu akan nanti didapat sampai ke pusat. Nah, ini penting supaya kita tahu nih posisi Indonesia berapa angkanya, apakah turun atau naik. Jadi kita semua berkontribusi. Walaupun, jadi kalau kita misalnya terpapar nih, sebaiknya lapor. Karena nanti ketika kita perlu rujukan, kita perlu ke rumah sakit, kita perlu ke puskesmas misalnya, kita perlu dapat obat, biasanya juga banyak dibantu oleh Satgas di RT masing-masing. Nah, itu yang bisa kita lakukan nih. Nah, kemudian berikutnya ketika timbul gejala, apa yang kita lakukan? Ketika MAM sudah mendapatkan swab antigen positif misalnya, atau PCR positif, isolasi, walaupun nggak ada gejala. Jangan merasa, oh saya nggak ada gejala, kemudian saya bisa dulu lah ini kemana dulu. Nah, ini kita isolasi karena selain Anda juga melindungi orang lain supaya tidak tertular, kedua juga Anda sedang meningkatkan imun sistem dengan istirahat. Jadi istirahat ini kan penting ya, Mams, karena virus itu adalah self-limited disease. Sebenarnya virus itu sembuh dengan sendirinya, dengan imun sistem kita, kalau tidak ada perberatan, kalau tidak ada komorbid, kalau tidak ada gejala lainnya, tidak ada infeksi ikutan lainnya. Gitu. Jadi kita ketika istirahat, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, itu sebenarnya bisa membaik gitu. Tetapi bisa suatu ketika bisa perberatan gitu ya, tidak semua setiap orang sama. Nah, kemudian bagi yang melakukan swab tadi, kita anjurkan ketika sudah positif isolasi 10 hari bila nggak ada gejala, cukup 10 hari. Tapi kalau ada gejala 10 hari plus sampai tambah lagi sampai gejala hilang. Gitu. Itu yang dilakukan. Nah, kemudian kalau misalnya dengan gejala, nah kalau dengan gejala bagaimana Mams? Pada pasien dengan gejala sudah melewati 10 hari tambah 3 hari bebas gejala. Jadi nggak ada demam lagi, nggak ada diare lagi. Nah, itu berarti sudah hilang gejala. Jadi tambah 3 hari kalau yang dengan gejala. Nah, kalau misalnya nggak ada swab gimana, Mams? Jadi swab itu setelah selesai isolasi tidak diwajibkan lagi ya. Kalau dulu kan diwajibkan, kecuali misalnya kantor atau ayah atau Mams yang bekerja meminta HRD tetap harus ada PCR swab, ya silahkan dilakukan. Walaupun dari Kementerian Kesehatan sudah tidak mewajibkan, asal sudah menyelesaikan masa isolasi dan sudah tidak bergejala. Gitu ya. Nah, kalau masih positif, dapat melanjutkan lagi isolasi mandiri selama 10 hari lagi. Kalau masih positif, ya, positif swab antigennya. Nah, dan masih bergejala juga. Gitu. Nah, apa yang dilakukan bila timbul gejala? Isolasi di rumah tadi, istirahat yang cukup. Kalau perlu gejala-gejala yang menyebabkan MAMS harus ke rumah sakit, apa saja? Misalnya ada sesak, ya. Nafas kita itu normalnya itu 16 kali per menit. Kalau kita dalam 1 menit kita hitung nafas kita tuh 16 ya. Tapi kalau lebih dari 30 berarti kita sesak. Ya. Kemudian apalagi tanda-tandanya setelah dilihat, rata-rata sekarang kan punya saturasi oksigen ya di rumah atau pulse oximeter yang ditaruh di tangan. Nah, kalau punya kita bisa lihat nih di SpO2 kita. Kalau kurang dari 93%, nah berarti kita sudah ada desaturasi. Ini tanda-tanda kita harus mendapatkan oksigen. Atau kemudian kalaupun di rumah sakit ada, bisa ada oksigen di rumah, misalnya seperti itu. Nah, kalau ini terjadi hal-hal tadi, sesak, kemudian desaturasi, harus apa? Harus bawa ke dokter atau ke rumah sakit, gitu ya, atau puskesmas. Minta saran dari tempat di lingkungan Anda, tadi gitu ya. Nah, kalau tadi ada yang nanya, malah sekarang dapat stigma dok, bukannya dibantuin. Nah, kalau itu terjadi, apa yang kita lakukan? Kita nggak mungkin bisa mengontrol semua orang. Artinya kita bisa kontrol diri kita sendiri kan, gitu. Jadi ketika orang lain berkata hal itu, kita nggak usah peduli. Kita kontrol apa yang bisa kita kontrol, yaitu tadi positive thinking supaya kita sehat, minum obat yang disuruh, vitamin yang harus diminum, makanan yang harus dimakan. Itulah yang bisa kita kontrol. Karena orang yang tidak bisa kita kontrol, ya udah gitu ya. Kita relakan, let go, ikhlasin. Jadi kita nggak dumel gitu ya. Ah, biarin dia stigma gitu, biarin gitu. Yang penting kita tahu harus apa. Nah, kemudian berikutnya slide-nya, Mas. Nah, ini tadi udah ya, kriteria isolasi mandiri ini konfirmasi positif tanpa gejala atau gejala ringan,
Atau ada kontak erat juga ya, Mams. Jadi gini, ini sebenarnya buat kita lebih mengurangi resiko penularan lebih besar. Contoh gini, apa namanya, saya habis ketemu kontak erat ya, kontak erat dengan seseorang yang ternyata dia positif COVID-19. Saya belum swab, gitu kan, saya belum ada kesempatan untuk swab. Apa yang saya lakukan? Walaupun saya belum bergejala, isolasi diri saya di rumah, tinggal di rumah, jangan kemana-mana dulu, gitu ya. Pakai maskernya kalau memang ada anak ada swabnya, untuk melihat apakah kita akan bergejala atau enggak. Ini adalah sebuah tanggung jawab kita juga nih, supaya si virus itu enggak nambah lagi, tambah banyak, tambah lagi menyebar. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Jadi walaupun kita belum swab, tapi kita ada kontak erat, boleh kita jaga-jaga dulu dengan cara isolasikan mandiri ya. Slide-nya, Mas. Nah, sekarang mungkin tadi pertanyaan kontak erat itu gimana sih? Nanti saya mungkin kasih reminder. Kontak erat itu misalnya contohnya apa namanya, dia itu ada bertemu ya tanpa jaga jarak lebih dari 15 menit, itu udah kontak erat. Lalu kemudian merawat orang yang sakit COVID-19 itu sudah kontak erat, gitu ya. Atau dalam satu ruangan yang sama itu sudah kontak erat masuknya. Nah, berapa lama isoman dilakukan tadi sudah ya, mungkin di skip aja, Mams, yang ini. Ini udah, tadi kan udah ya. Nah, bagaimana cara kita ketika kita di dalam satu rumah ada klaster keluarga? Ini kan paling sering nih saat ini ya, mau nggak mau ibu atau Mams harus merawat salah satu anggota keluarga yang ternyata positif terpapar. Apa yang kita lakukan? Ini bisa kita lakukan ya. Karena saat ini juga kan tempat isolasi mandiri juga sudah terbatas, rumah sakit sudah terbatas. Lakukan perawatan di rumah. Pertama, yang kita lakukan adalah pastikan kita tahu cara merawatnya. Taunya bagaimana? Kita tahu tadi virus itu adalah penyakit yang self-limited disease. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan imun sistem si pasien. Kecuali dia ada keberatan ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah seperti misalnya merawat sakit apa ya, misal kita demam nih, demam butuhnya apa sih? Air putih banyak, itu ya kita kasih. Lalu kita kasih buah, kita kasih jus buah, kita kasih sup, kita kasih air hangat yang ekstra, kita kasih vitamin, nanti vitaminnya apa ada di belakang. Nah, itu yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi harap saat ini mungkin udah tahu ya. Jadi jangan tiba-tiba cari tahu obat apa tuh semua dikasih diminumin. Nah, itu kadang-kadang jadi miss juga nih kita. Jadi belum dari awal-awal udah minum antibiotik, minum antivirus gitu ya. Padahal kita nggak tahu. Kalau ini mau kita minum, silakan ketika memang sudah ada indikasi dan dokter yang memberikan advice gitu ya. Saat ini kan banyak ya dokter bisa dikontak by Halodoc atau apa ya, ada secara virtual juga gitu, walaupun belum di rumah sakit. Jadi tanya advice dokter ketika harus memakan obat yang di luar vitamin gitu ya. Jadi kita tahu nih bagaimana menyikapinya gitu. Jadi harap jangan semua yang dikasih informasi kita telan mentah-mentah gitu, kita beli semuanya. Itu saya alami ketika menangani pasien, tiba-tiba udah hari keberapa mungkin baru keinget telepon saya, dok, saya isoman nih dok, saya udah minum ini. Saya kaget juga ketika dia listing obatnya itu banyak sekali, sudah makan semua obat. Nah, ini kita hindari. Kenapa? Karena obat itu kan sebenarnya diberikan hanya sesuai indikasi ya, Mams ya, gitu ya. Jadi kita setelah cukup, makan yang cukup, itu yang harus kita lakukan. Nah, lalu apa yang berikutnya kita perhatikan? Kalau bisa kamar terpisah, Mams. Jadi pilih kamar yang punya jendela di dalam rumah. Kalau bisa kamar mandinya juga terpisah untuk yang sakit ini ya. Lalu semua di rumah pakai masker ya, Mams, pakai masker semuanya. Lalu kemudian pilih kamar yang tadi ada jendela, buka jendelanya, ada sirkulasi udara, buka jendela. Ya. Kemudian sebaiknya nggak makan bersama, Mams. Jadi yang sakit makannya di kamar gitu ya, terpisah dengan kita. Alat makannya juga dipisahkan gitu ya. Ketika kita mencuci alat makannya, kita tetap memakai masker, lalu kita pakai air sabun. Virus itu dengan sabun pun itu sudah hilang ya, Mams. Gitu. Jadi nggak harus yang kayak harus antiseptik yang seperti apa, sabun aja sebenarnya hilang gitu. Tapi jika diperlukan antiseptik, ambil yang aman. Dan sampai juga antiseptik itu malah rusak kita gitu. Jadi kita tuh alergi gara-gara kebanyakan gitu, misalnya kebanyakan
semua digosok-gosok di rumah terus kita jadi alergi gitu ya. Jadi kita perhatikan alat makannya, kalau bisa alat makan disposable juga bisa kita lakukan. Jadi mengurangi resiko kan kalau kita pakai alat disposable langsung habis makan dibuang misalnya gitu. Lalu cucian dan mandinya juga disendirikan ya, jadi dipisahkan, itu bisa dilakukan. Kemudian berikutnya Mams. Nah ini ya, rutin melakukan desinfektan, ini kalau memang diperlukan. Jadi kalau misalnya di gagang pintu gitu ya, kita boleh kasih, tetapi nggak mesti harus disinfektan kuat, Mams, gitu ya. Jadi sekarang tuh banyak ada strong acid, kemudian sabun kita bisa lakukan, Mams ya, gitu. Jadi pakai alat-alat cairan rumah tangga ada di rumah aja, Mams, nggak usah harus beli yang dipakai rumah sakit. Kalau rumah sakit kan memang biasanya dipakai kayak gitu ya, gitu. Nah, kemudian kalau nih ruangannya ini tertutup, AC terus 24 jam, nah ini kan resiko. Nah, silakan pakai pemurni udara, karena saat ini pemurni udara tuh diminta untuk dipasang ya dari PMK Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri, untuk ruangan tertutup khususnya kantor atau rumah itu disarankan memakai pemurni udara, HEPA filter istilahnya, di mana kerapatannya itu bisa mengurangi kadar virus yang sedang berkumpul di udara setempat. Kalau kita misalnya ada orang COVID-19 di dalam satu ruangan kan itu akan muncul, akan muter-muter di situ ya. Ada baiknya kalau nggak punya jendela, kalau AC-nya nyala terus, nah itu pakai pemurni udara gitu. Kalau tidak ada jendela, kalau ada jendela pakai jendela yang dibuka lebar. Slide-nya, Mam. Nah, selalu apanya? Ini penting ya, selalu gunakan masker, Mam. Jadi ini memang cukup sulit ya dilakukan kadang-kadang untuk aduh udah di rumah sendiri masker terus-terusan, tetapi inilah yang menyelamatkan kita, Mams. Jadi semuanya itu akan berhasil ketika kita menerapkan protokol kesehatan, khususnya memakai masker dengan benar, gitu ya. Jadi walaupun kita kodarullah kena kluster keluarga nih, kita bisa survive, gitu ya, kita bisa tidak bertambah gitu jumlahnya yang terpapar jika kita menerapkan masker dengan benar tadi, gitu ya. Lakukan masker dengan, kalau saat ini kan masih disarankan adalah masker medis ya, masker bedah ya, jadi tidak disarankan lagi memakai masker kain gitu. Bahkan sekarang disarankan masker tebal, jadi di dalamnya masker medis lalu dilapis sama masker kain. Nah itu yang disarankan karena varian Delta ini lebih cepat katanya menularnya kan, gitu. Jadi kita lakukan ini di rumah, walaupun kita di rumah kita tetap pakai masker. Slide-nya lagi. Nah, apa yang perlu dipantau ketika dirawat di rumah? Ukur frekuensi nafas tadi ya, Mam. Tadi ya normalnya itu kita nambah sampai 20. Kalau lebih dari situ, nah ini berarti kita butuh bantuan dokter, butuh ke rumah sakit. Nah, saturasi oksigen yang normal itu 95 sampai 100, Mams. Jadi kalau di bawah 95 berarti ada tanda-tanda desaturasi. Kalau kita misalnya nggak sempat punya nggak sempat ke rumah sakit, kita bisa lakukan dengan PRON atau tengkurap. Nanti ada videonya juga ya, nanti kita lihat caranya gimana supaya kita dapat meningkatkan kapasitas udara yang masuk ke paru-paru kita. Kan paru kita lagi bermasalah, Mams, ketika terkena COVID-19. Jadi kita bantu pakai perut kita nafasnya supaya lebih banyak maksimal gitu ya. Kemudian demam. Nah, demam kalau nggak turun-turun nih udah 3 hari, nah berarti khawatirnya ada infeksi lainnya yang datang. Dan ini perlu kita rujuk ke rumah sakit. Lalu gejalanya misalnya tiba-tiba ada sesak, lalu diare nggak berhenti-berhenti, sampai dehidrasi gitu ya. Ini perlu kita bawa ke rumah sakit. Atau orang-orang yang mempunyai komorbid, namanya punya diabetes, punya hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Nah ini perlu, atau gangguan imun gitu ya. Nah ini perlu dirawat di rumah sakit. Slide-nya lagi. Nah, ini alat-alat yang diperlukan saat isolasi mandiri ya, Mams. Tadi maskernya harus masker medis, yang kayak gitu ya, yang kayak di gambar ya, Mams. Lalu, kalau bisa punya oximetri, boleh dibeli ya. Hati-hati sekarang ada juga katanya palsu ya, Mams. Jadi, dilihatlah beli yang benar. Gitu ya. Lalu, punya termometer supaya kita bisa memantau suhunya. Lalu, alat pendukung medis lainnya, misalnya perlu obat-obatan yang memang sering diminum, itu pastikan ada di rumah. Misalnya dia diabetes, dia ada obat gula enggak. Orang darah tinggi misalnya kita merawat ibu kita yang darah tinggi punya obat darah tingginya enggak, nah itu kita perlu
kita perlukan. Lalu kemudian kalau obat-obat lainnya, tanyakan pada dokter yang merawat. Ya, Mams. Lanjut. Nah, sekarang saya ingat lagi tugas Mams semua nih. Saya ingin cerita tentang kenapa kita sakit. Nah, sakit ini sebenarnya Mams terjadi jika ada tiga, namanya triad epidemiologi, ada agent, ada lingkungan, ada host. Agent itu adalah si COVID-19. Agent ini ya, kalau saat ini kita bahas. Jadi mau virus, bakteri, infeksi, patogen, itu semua agent. Lalu host itu kita nih, Mams. Kita. Ya, masing-masing tubuh manusia. Yang punya kerentanan genetik, yang punya kerentanan imun, yang punya status gizi, ada yang baik, ada yang enggak, ada yang punya perilaku kesehatan, ada yang enggak, gitu ya. Contohnya apa? Dok, perilaku kesehatan contohnya ada yang suka tidurnya malam gitu kan, suka tidur cuma sejam 2 jam per hari misalnya. Ada yang merokok misalnya, itu semua perilaku ya manusia. Kemudian mungkin ada yang makannya itu masih makannya tuh sukanya makan junk food misalnya, suka yang manis-manis gitu. Nah ini perilaku. Nah lalu ada lingkungan. Lingkungan itu adalah kondisi rumah, kondisi komplek kita, kondisi sosial, ketersediaan layanan kesehatan. Kalau saat ini kan, contohnya kita pengen ke rumah sakit penuh, klinik penuh gitu kan. Nah ini adalah lingkungan. Nah di antara tiga ini, yang mana kira-kira Mams yang bisa kita kontrol? Kita nggak mungkin kontrol lingkungan kan? Kita nggak mungkin kontrol agent virus bakteri kan? Yang bisa kita kontrol adalah host, yaitu diri kita tadi. Jadi makanya saya ajak Mams di sini, ingat lagi kalau sakit itu sebenarnya host ini bisa jadi kontribusi utama. Kita bisa melakukan ini karena kita ibu, di belakang kita itu banyak yang bisa kita edukasi ya, mungkin keluarga besar kita. Yuk kembali ke meningkatkan imun sistem dari masing-masing gitu ya. Nah, slide. Nah, tadi ketika kita ngomongin imun sistem itu salah satunya yang ternyata yang bisa menurunkan imun sistem apa tuh, Mams? Stres, Mams. Jadi kita itu udah panik dulu, coba yang tadi masih belum selesai, yang gambar orang. Ya, nah ini manusia nih, Mams. Jadi ternyata manusia ini ketika di kepala itu kita ada namanya persepsi, Mams. Ya, kalau kita hari ini baca WA, kemudian kita baca berita, kemudian berita-berita itu kita kumpulkan di dalam pikiran kita. Lalu kita racik dengan bayangan-bayangan kita sendiri, itu namanya persepsi. Kalau bayangan-bayangan itu suatu hal yang negatif buat kita, membuat kita cemas, khawatir, apa yang terjadi? Terjadi adalah ada reaksi stres. Apa yang terjadi pada reaksi stres? Meningkatnya tekanan darah kita. Lalu kita tuh kayak cemas, Mams. Jadi kayak di belakang kita tuh kayak dihantui sesuatu. Khawatir nih, gitu ya. Mau sholat pun gak khusyuk, gitu ya. Pernah gak ngerasa kayak gitu? Mau ngapa-ngapain kok gak tenang, gitu kan. Bentar-bentar khawatir, bentar cek handphone misalnya. Bentar-bentar atau jadi emosional nih, jadi ingin marah-marah sama anak gitu ya. Karena kita tuh khawatir. Nah, ternyata semua ini bisa terjadi dari persepsi kita tadi gitu. Lalu paling penting adalah saya note di sini salah satu penyebab dari stres ini, salah satu yang dapat disebabkan oleh stres adalah menurunkan imun sistem. Nah, gitu. Jadi kita dapat titik terendah, dapat kecolongan ketika kita lagi nggak stabil nih imun sistem kita, kayak gitu ya. Jadi kalau hari ini ketemu Dr. Febri, mudah-mudahan membuat reaksi positif nih, bukan jadi takut, tapi malah, oh ya saya tahu nih menyikapinya, bagaimana supaya kita adaptasi sama pandemi gitu, tapi kita juga bukan jadi orang yang percaya, yang anti, maksudnya yang mengatakan COVID tidak ada, tapi kita tahu COVID tidak ada, dan kita adaptasi terhadap hal itu. Kita tahu bagaimana menyikapinya, seperti itu ya. Tidak lagi baca yang hoax gitu. Nah itu kan bikin pikiran kita nambah tuh, Mams. Kadang-kadang tuh sifat jelek kita nih, termasuk saya ya, kalau mau tidur tuh, Mams, semua dikumpulin, Mams, dari pagi, yang kita baca dari pagi sampai malam, kita kumpulin di kepala sebelum tidur. Terus malah panik tuh, malah nggak bisa tidur. Ada nggak yang pernah kayak gitu di sini? Nah, itu yang akhirnya tidurnya cuma sejam 2 jam, gitu, karena kepikiran gitu ya. Wah, ini anak masih PJJ, ini juga belum pada buka, suami juga masih WFH, jadi semua dipikirin tuh, Mams. Nah, akhirnya kita jadi panik dan cemas. Nah,
Ini yang bisa kita sikapi adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, caranya gimana? Ada tips nih dari saya. Boleh slide-nya? Nah, ternyata Mams, jadi di tubuh kita nih Mams, ada namanya simpatik, parasimpatik. Simpatik itu adalah saraf yang menyebabkan kita konsentrasi. Kayak saya nih sekarang lagi bicara sama Mams semua, saya pakai simpatik Mams. Karena saya butuh konsentrasi gitu ya. Saya sedang memberikan materi, saya butuh konsentrasi, saya pakai simpatik saya. Ya. Nah, kalau saya lagi santai nonton drakor, nonton Abang Lee Min Ho gitu ya, saya pakai parasimpatik saya. Karena saya rileks, ketawa-ketawa, terus sedih gitu ya. Itu parasimpatik saya. Nah, dua-dua ini kalau diasumsikan di sebuah mobil, simpatik itu adalah gas. Artinya kita kalau mau ngegas tuh, mau jalan pakai simpatik. Kalau kita mau rem, itu parasimpatik. Nah, tapi kalau tulisan kita cemas nih, Mam, parasimpatiknya nggak dipakai, simpatik terus yang dipakai, badan kita capek, Mams. Bayangkan kalau kayak kita tuh lari dikejar anjing di belakang, anjing yang nggak kabur-kabur, kita lari terus capek. Nah, ini kita terjadi pada diri kita nih, Mams. Jadi, supaya kita nggak capek, bagaimana? Ada namanya nervus vagus. Nervus vagus ini adalah nervus yang berasal dari kranial, tulang belakang kita, yang dia tuh terpanjang, yaitu dari kepala kita sampai ke tulang ekor kita. Nah, ternyata dia ini mempunyai hubungan dengan relaksasi kita. Kita bisa rileks kalau nervus vagus kita tuh bisa diaktifasi. Ada beberapa hal yang dapat mengaktifasi nervus vagus. Nah, salah satunya nih ada beberapa ya. Pertama kalau kita nyanyi. Nah, nyanyi, bersenandung, membaca tilawah, ternyata ini meningkatkan aktivasi nervus vagus. Makanya kalau kita baca Al-Quran tuh, kok rileks ya? Terus kalau misal habis karaoke, kok seneng ya? Nah, ternyata ini memang mengaktifasi nervus vagus kita. Lalu tertawa, misalnya kita nonton lucu-lucu atau ketawa sama anak gitu ya, sambil peluk anak atau ketawa, itu meningkatkan nervus vagus kita. Makanya kita jadinya lebih bahagia. Lalu apalagi Mas, olahraga santai, jogging, sepeda, ini meningkatkan nervus vagus kita. Lalu apalagi bernafas, teknik nafas. Ini biasanya kalau Mams nih udah capek, terus marah-marah, semua udah keluar tanduk ya istilahnya ya. Terus kita ngapain nih supaya kita nggak keluar tanduk? Duduk, tenang, kemudian kita nafas. Nafasnya gimana nanti yang ada di video. Kita bisa pakai nafas yang kayak gitu. Kalau udah capek banget, duduk, kita pakai cara nafas ya. Nah, lalu kemudian lanjut, Mams. Nah, lalu bisa juga mandi air dingin, Mams. Ternyata air dingin itu ya enak. Contoh mandi air dingin. Nggak usah air es juga lah ya, air dingin. Kalau mandi air dingin itu membuat kita jadi rileks, Mam. Lalu kemudian kalau minum es juga bisa, oh kenapa makan es krim kok enak banget ya? Kok jadi aku tenang ya? Karena memang ada efeknya kan dari vagus kita. Lalu kemudian berkumur. Nah, jadi kalau kita tuh sebenarnya di Muslim misalnya, Muslim nih disuruh sholat 5 waktu dan kita berkumur ketika wudhu, itu ternyata ada manfaatnya, Mams. Karena berwudhu dan berkumur itu membuat kita rileks. Gitu. Kemudian apalagi tambah lagi sholat pun seperti meditasi, sholat, itu khusyuk, ya, itu membuat kita rileks. Lalu bisa juga dibantu dengan yoga, kalau suka yoga, tapi kan nggak semua suka yoga ya. Jadi cari hobi yang suka untuk gerak badannya. Nah, ini semua bisa menstimulasi nervus vagus, Mams. Kalau lagi isoman, jangan apa namanya tuh malah buka WA misalnya, terus bacanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kita tambah panik. Nah, daripada itu kita coba olahraga ringan, teknik nafas supaya kita rileks gitu. Mudah-mudahan syukur-syukur besok makin membaik dan alhamdulillah nanti kita akan menjadi sehat lagi gitu ya. Lanjut, Mams. Nah, ini yang bisa kita lakukan dari Mam semua. Saya kasih challenge nih ya. Paling susah sih saya juga ya, anak saya kan remaja ya, mahasiswa ya, itu suka tidurnya memang begadang juga sih. Jadi memang tidur ini penting nih, tidur penting buat kita. Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah sleep well, kita bagus, kemudian eat well, makan yang baik. Makan baik itu apa, Mams? Makan baik itu adalah porsi makan kita itu lebih banyak sayur dan buah. Lalu kemudian banyak buah dan sayur, sedikit protein, sedang proteinnya sedang, kemudian sedikit karbo. Itu sebenarnya makan yang sehat. Gitu. Jadi kalau kita makan nih, sayurnya 2 porsi. Jadi kalau saya, tadi kan ada yang nanya kan, saya itu duduk di sini,
dulu saya pernah stroke, Mams. Kalau Mams tahu, saya itu sudah pernah mengalami stroke. Saya pernah kakinya itu tidak bisa jalan, gitu ya. Itu pernah terjadi pada saya karena saya penyintas autoimun. Ini semua berbaikan ketika saya merubah cara makan saya. Nah, Mams mungkin bisa melakukan hal itu juga, di mana porsi makan tuh banyakkan buah dan sayur. Protein yang baik, ya protein baik itu apa, Mams? Ya ayam, ikan, udang, apa aja boleh. Tidak ada pantangan sebenarnya ya, tapi apa yang cocok buat Mams gitu. Lalu pagi sedikit karbohidrat. Jadi karbohidrat itu sedikit gitu. Jadi apalagi tepung gitu ya. Tepung cenderung saya tidak makan tepung gitu ya, karena tepung itu adalah termasuk namanya pro-inflamatori atau membuat kita gampang kena inflamasi gitu. Jadi kalau kita kena infeksi sedikit langsung kita tuh jadi banyak gejala pada kita gitu ya. Nah, kemudian apa? Eat less. Nah, eat less-nya juga penting, makanya ada anjuran ya kita puasa sering-sering. Jadi ada beberapa penelitian juga, ternyata ketika isoman itu disambi sama puasa Daud, itu ada yang bagus, Mams. Tapi ini benar-benar yang tanpa gejala ya, Mams. Dan yang sudah bergejala, dia kan harus minum, harus makan, tuh beda ya. Tapi kalau misalnya gejala ringan, dan bantu puasa, itu ada penelitian yang mengatakan bagus. Gitu. Jadi eat less itu bagus. Gitu. Makan disambi dengan puasa gitu ya. Kemudian move often, jadi banyak bergerak. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imun sistem kita menghadapi pandemi yang mungkin di depannya kita nggak tahu mau sampai kapan, tapi kita udah siap, ya kan? Kita sudah memayungi diri kita dengan imun sistem yang baik, gitu. Slide-nya. Nah, jadi tadi challenge saya tadi mungkin boleh Mams coba kalau misalnya cara makannya yang gimana. Banyak banget ya berbagai macam, ada diet keto, Okinawa diet, macam-macam. Daripada bingung Mams, saya kasih yang tadi aja tipsnya, yaitu banyak sayur buah, protein baik, dan sedikit karbohidrat dan banyak bergerak. Jadi lebih simpel lah, nggak terlalu yang sulit-sulit gitu ya, gitu. Oh ya, kemudian Mams satu lagi nih, mengingatkan kembali, mungkin kita semua juga udah biasa tentang cuci tangan ya, Mams. Kalau boleh tahu, di sini sudah tahu bagaimana cara cuci tangan 6 langkah? Atau ada yang udah lupa? Jadi ini perlu saya sampaikan. Peragain dikit kali. Peragain dikit ya. Jadi ini perlu saya sampaikan gini, ini juga kita bisa peragain buat ke anak-anak kita gitu ya. Jadi virus tadi kan saya cerita itu akan hilang sebenarnya ketika dengan sabun dan mekanik. Mekanik itu artinya kita gosok, itu sebenarnya sudah hilang. Tapi sering sekali kita mungkin lupa ketika kita cuci tangan. Biasanya kita cuci tangannya kalau mau makan, Mams, ya kan? Gitu. Tapi kalau pas habis megang sesuatu kita lupa. Contohnya habis belanja nih, nenteng belanjaan. Terus kita lupa nih cuci tangan. Atau kita habis dari mana-mana gagang pintu, kita udah buka tutup gagang pintu, kita lupa. Nah, ini penting kita ingat lagi cara mencuci tangan yang benar. Pakai 6 langkah ya, Mams. Cara gampangnya itu tepung selasi kuku. Jadi telapak tangan dulu, ya kan, kayak gini. Kemudian sela-sela jari. Nah, dua-dua nih, Mams. Nah, kita begini, dan sela-sela jari. Lalu mana lagi? Lalu ini jempol. Kenapa jempol ini penting? Karena sering kelupaan nih jempol. Sering kelupaan nih jempol kita. Nah, baru ini. Nah, diputar. Kenapa? Karena kuku-kuku kita ini lupa nih kita. Lupa. Sering lupa. Nah, jadi kalau kita lagi cuci tangan di keran, di wastafel, sambil kita ingat, dan itu harus minimal itu berapa? 40 detik. Jadi kita menghitung. Jadi kayak nggak cuma sebentar, kan kita suka kayak basah aja udah gitu ya. Nah, jadi ini yang saya sering ingatkan. Jadi kadang-kadang kita merasa, aduh, aku udah bener nih prokesnya, tapi kita lupa cuci tangannya belum benar. Jadi ingetin lagi cuci tangan. Emang sulit sih, saya aja kalau anak-anak, cuci tangan udah bener belum? Harus ingetin lagi gitu. Kita sendiri juga sering ngerasa tuh cuci tangan kalau mau makan gitu ya, atau habis makan gitu. Tapi kalau ketika habis megang sesuatu lupa. Nah, harus pakai sabun ya, Dok ya? Sabun, harus pakai sabun. Tidak mesti harus pakai hand sanitizer. Misalnya kayak saya di rumah ada hand sanitizer kayak gini, nggak mesti harus pakai gini. Sabun pun sebenarnya udah cukup. Hand sanitizer, jika tidak ada sabun, baru pakai hand sanitizer. Kalau hand sanitizer pun baiknya pakai 6 langkah tadi ya, Mams. Jadi nggak cuma kayak di gitu aja. Iya. Tapi tetap tadi ya,
gini, tetap semuanya tuh kita lakukan. Walaupun pakai hand sanitizer. Itu mungkin tips yang sering kita lupa gitu ya. Kita lupa cuci tangan nih. Masker mungkin udah bener nih, tapi cuci tangannya lupa. Lalu satu lagi nih yang sering kita lupa juga, tutup mata gitu. Kalau misalnya pakai kacamata mungkin aman nih, kan nggak bisa ngucap nih. Tapi yang kacamata yang nggak pakai kacamata, sering tiba-tiba tutup mata. Nah, itu juga bisa jadi port the entry atau tempat virus masuk gitu kan. Kenapa anak-anak itu dilarang sekolah dulu dan lain-lain, itu salah satunya karena anak-anak kan nggak bisa kita edukasi seperti ini ya gitu. Jadi resikonya akan masih besar untuk anak seperti itu. Itu kira-kira Mams. Kayaknya udah banyak pertanyaan sih ya. Iya, lumayan nih, ada beberapa. Cuma nanti ya, saya cerita dulu lanjut lagi dengan video dulu kali ya. Boleh. Jadi tadi saya mau sharing cara breathing ketika sedang isolasi mandiri di rumah. Nah, kalau pada saat isolasi ada suara masuk kayaknya Dok ya? Suaranya masuk ya? Enggak. Coba mungkin suaranya masuk enggak? Enggak lain yang pakai suara. Ya, udah bisa dah. Ya. Nah, ini adalah cara kita namanya crocodile breathing atau breathing cara buaya gitu ya, bukan buaya darat tapi yang maksudnya buaya cara bernapas buaya. Nah, kita tengkurap seperti ini, lalu kita tarik nafas kita pakai perut. Tarik nafasnya itu 7. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan bentar, langsung lepas 11. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika lepas itu sampai dada kita tuh keangkat. Rasa itu iga kita keangkat. Nah, itu enak. Jadi tengkurap, karena tengkurap itu beban kita lebih ringan, lempang. Ya. Lalu kemudian ini namanya adalah nafas kayak tadi juga, tapi kita sambil setengah duduk. Sama, pakai 7-11 juga. Tarik nafasnya 7, lepasin 11. Sama, kayak gitu. Dengan posisi 40-70 derajat. Nah, ini kita bisa lakukan. Ini boleh sering-sering, Mams. Seenak badannya aja, gitu ya. Lalu lanjut, nanti ada, nah ini seperti ini, kita boleh lakukan. Lalu nanti ada juga yang stretchingnya. Boleh dilanjut. Nah, tadi ini udah stretchingnya tadi ya bisa langsung ini aja ya. Nah itu lalu jangan lupa kalau di rumah pun isolasi mandiri tetap jalan-jalan ya Mam. Ini kan kalau yang berat, kalau masih jalan-jalan tuh tetap harus dilakukan. Jadi nggak hanya tiduran aja, kita ada olahraga ringan, jalan-jalan. Lanjut. Siapa ini? Udah, Bapak di sini sama Bapaknya. Ya, yang cara relaksasinya tuh di menit ke-5 tadi ya. Ya, jalan-jalan di samping bed. Jadi di samping tempat tidur kita terbang jalan biar nggak pusing. Kepalanya kadang-kadang suka pusing ya gara-gara kita tiduran terus gitu ya. Tapi nggak boleh dipaksa, kalau nggak kuat jangan dipaksa. Jadi jalannya di aja. Nah, lalu berikutnya setelah itu tadi, nah ini cara batuk. Jadi kita tarik nafas, terus kita batukkan. Nah, ini membuat diafragma kita tuh lebar. Kan biasanya setelah pada saat isolasi mandiri itu paru-paru kita lebih terasa tuh kayak ada terganggu gitu ya. Jadi kita nafasnya itu biar lebih lega, kita batukkan, belajar membatukkan. Ini boleh diulang berapa kali seenaknya kita. Nah, lalu lanjutnya apa? Lanjutnya, nah ini, mobility stretch and massage. Jadi, nah seperti ini ya, kita lakukan supaya dada kita terbuka, Mams nih. Terbuka, kita ulang-ulang. Nah, itu buat dada kita terbuka. Lalu setelah itu, nah ini kita bisa coba terus bolak-balik kita lakukan. Nah, itu nanti dimasas, Mam, dadanya. Di sini kita masas, nih.
Karena di sini biasanya tuh ada kayak nggak enak ya ketika batuk gitu ya. Ini dimasas pakai tangan kita. Boleh pakai yang anget-anget gitu ya. Masas oil gitu yang anget-anget. Atau merek-merek lain ya boleh pakai merek ya. Putus-putus atau apa ya yang Ya, suka lagi lah ini apa gitu sekarang ya. ya. Nah, yang anget. Nah, ini dimasas nih supaya badannya itu nafasnya lega. Nah, masas di sini. Kemudian nah, kita stretching kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, pelan-pelan. Sampai kita masas di sini. Biar ini juga ada rangsangan buat nafas kita lebih enak. Nah, ini dilakukan selama isolasi mandiri supaya lebih rileks juga. Oke. Ya, nanti kalau mau lihat yang video lengkapnya nanti bisa dikirim linknya juga, mungkin bisa diulang juga kalau buat yang pengen apa ya, diulang lagi. Oke, Mams Indah, terima kasih. Oke, makasih banyak Dok tadi penjelasannya udah sebenarnya udah cukup lengkap, cuma mungkin ya apa masih banyak sih yang jadi pertanyaan Mam semua. Jadi tadi juga dari awal mengenai COVID-nya sendiri ya, supaya Mams juga tahu sebenarnya COVID itu seperti apa, lalu varian-variannya yang sangat cepat bermutasi seperti itu, lalu apa aja yang harus dipersiapkan dari segi medis dan juga mental nih, karena tadi kita udah sempat ngobrol dikit ya Dok, kalau seorang Mams itu bebannya di luar masa pandemi aja bebannya udah berat ya, bebannya, tugasnya, apa segala macam, apalagi di masa pandemi ini, baik dia sendiri terkena COVID ataupun keluarganya gitu, dan lalu membagi pikirannya juga. Kadang kitanya mungkin dalam kondisi sehat, tapi karena di luar sana atau mungkin keluarga kita terkena COVID itu akhirnya pengaruh juga gitu ke mental seperti itu. Nah, mungkin untuk melengkapi juga, tadi kita udah sedikit ngobrol dengan salah satu survivor COVID kita nih dari Mom Academy Tangerang, Mom Ami. Udah ready? Iya. Halo Mom Ami. Halo Maminda. Halo. Iya nih, mungkin sebagian member Mom Academy udah pada tahu dengan Mom Ami yang selalu ceria. Hari ini juga tetap kelihatan ceria, dan mungkin sebagian ada yang belum tahu bahwa kemarin Mom Ami tuh sempat juga terkena COVID positif. Ya, mungkin nggak kelihatan karena kok di medsos tetap aja nih gitu, kelihatan nggak ada perubahan gitu. Nah, mungkin tapi kita hari ini kita bisa kulik-kulik nih, kemarin tuh ternyata gimana sih pertama kali waktu tahu tuh ternyata Mom Ami terindikasi positif COVID, lalu gejala-gejalanya, mungkin Mom Ami bisa cerita dulu. Iya, berbagi pengalaman ya Mam semuanya. Itu semoga pengalaman saya ini bisa diambil nih hikmahnya gitu. Amin. Jadi kemarin itu awal mula saya pertama kali tahu saya ini positif COVID itu, tadinya itu ini ya belum terasa betul ya gitu, karena saya pikir ini cuma masuk angin biasa atau memang karena telat makan ya pusing, karena yang udah nih Dok ya, kalau saya karena pusing terus saya makan udah nggak pusing lagi Dok gitu. Andalan. Iya, nah ini kok pusingnya tuh kok nggak ini ya, nggak hilang-hilang gitu. Itu pada hari Senin ya Dok gitu. Ini saya tuh ngerasa berat sekali ya kepala ya, sampai kayak ketarik gitu, nyut-nyutan terus. Akhirnya sorenya itu udah mulai tuh Dok, apa sih lemes-lemes gitu Maminda. Sendi-sendi ya, sendi-sendi tulang tuh lemas semuanya. Kok kayaknya ngilu semua, ini kenapa ya? Apa yang salah ya? Saya nggak ada bersin-bersin, nggak bersin, tapi langsung malamnya itu langsung panas tinggi gitu. Ya saya pikir mau flu ya. Biasanya itu kan ada kayak gejala pusing, terus ada demamnya juga. Nah saya minum ini Dok, paracetamol biasa, turunin panas, turunin panas, terus tidur. Nah besokannya
itu masih jadi naik turun. Jadi selang itu panasnya tinggi terus turun, nanti panas lagi, selang berapa jam panas lagi. Nah, di hari Selasanya udah mulai tuh ada batuk-batuknya. Nah, saya belum pikir itu COVID loh, Dok, belum. Itu saya ini ya masih berasumsi itu flu biasa gitu ya. Ya, atau kecapean gitu. Kena kecapean, dan hari sebelumnya saya minum esnya banyak lah gitu ya. Saya pikir tuh flu aja gitu. Dan akhirnya di hari Rabunya teman-teman yang lain nih bilang, itu mah gejala ini kayaknya mau kayak orang COVID, coba deh dites gitu. Biar tenang. Sayanya juga jadi deg-degan nih. Masa iya sih ini bukan flu ya? Masa COVID kayak begini, kok kayak orang flu, yang bener sih gitu kan. Masih kayak nggak percaya gitu loh, Mam Indah. Akhirnya saya memberanikan diri ya untuk ke dokter dan dites. Dokternya bilang, iya Bu, ini hasil tesnya positif ya Bu. Udah Ibu, ini langsung ya Bu, nanti konsultasi untuk obat-obat yang harus Ibu ini ya konsumsi gitu. Harus isoman. Perasaannya gimana tuh, Mam? Wah, ya, apa yang dirasakan? Ini saya ucap ya, astagfirullahaladzim, istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Dalam hati kena juga nih ya, gitu kan. Kirain Wonder Woman, Wonder Woman ternyata bisa kena juga. Esmeralda lagi. Kirain mama nggak boleh sakit, akhirnya kena juga gitu. Terusnya saya pulang ke rumah, saya tetap tenang, alhamdulillah tetap tenang karena sebelum berangkat ke dokter saya sudah mempersiapkan diri saya, sudah mempersiapkan mental saya. Apapun hasilnya saya harus kuat menerima informasi dari dokternya, gitu. Itu pertama, itu yang itu harus udah bekal banget sih, Mam ya. Mental dulu ya, gitu. Ini kita kekuatan mental loh, gitu loh, untuk terima informasi nih kayak gimana. Apa kita mesti nangis-nangis kah? Atau kita wow gitu, enggak kan? Gitu. Kita harus kuat mental dulu. Lalu setelah saya pulang sampai di rumah, selama perjalanan diantar sama suami ya ke dokternya gitu. Selama perjalanan mau menuju ke rumah, saya bilang sama suami, langsung nih kita bikin strategi gitu ya. Sebelum sampai rumah nih, saya langsung bikin strategi sama suami. Oke, nanti malam berarti mulai saya tidak tidur di dalam kamar. Kamu harus temenin si kecil tidur di dalam kamar. Dia tidak boleh deket-deket sama saya ya, karena sudah biasa ya kecil. Ya ini kalau mau tidur apa main, cium lah, biasa lah kayak gitu ya kalau anak balita. Nah terus jadi saya udah susun strategi sama si suami. Kamu ini yang si kecil dulu gitu loh. Memang nggak gede-gede banget ya Mami Indah ya di rumah gitu, tapi saya usahakan saya harus tetap gitu. Mam, mungkin suaranya agak ada putus-putus. Oh ya. Ya, ada. Jadi saya usahakan tidak ada interaksi dulu dengan si kecil gitu. Jadi tidurnya juga saya harus terpisah, dan juga jangan dulu semuanya harus sama ayahnya dulu gitu. Nah, anak saya yang lain sama suami juga saya usahakan, misalnya suami mau bantuin bikin air panas atau siapin sarapan, udah nggak apa-apa taruh gitu. Jadi jangan ada kontak gitu. Jangan kontak dulu. Karena kita sama-sama udah sepakat ini harus kita tetap harus menjaga protokol kesehatan walaupun di dalam rumah gitu loh. Posisinya adalah positif. Kalau suami sudah divaksin ya, dia sudah divaksin gitu, vaksinnya. Tapi bukan berarti itu yang sudah divaksin tuh enak-enak aja gitu, santai-santai. Gitu. Jadi saling menjaga lah ya. Jaga diri supaya keluarga tidak kena, dan juga anak saya dan suami juga jaga agar tidak berkelanjutan nih. Dari saya di saya aja gitu kan. Jadi Mas merencanakan strategi tadi berdua suami itu penting ya. Karena kan itu dia, dan menyamakan, kadang kan mungkin
beda Kuncinya ini, nggak disiplin apa-apa ya. ini ya, iya seperti Ya, itu disiplinnya. langsung Benar. tadi dilakukan. Disiplin juga udah. Jadi kalau misalnya ini ya tetap ya namanya suami kan, istrinya sakit lagi panas, terus lagi terkapar gitu ya. Air panas atau siapin buburnya atau Ya. makannya gitu kan, ya tetap ini ya tetap iya tetap bisa perhatian sama saya, tapi Benar. sepakatan taruh di tempat yang sudah saya tunjuk gitu di situ, ya nanti saya akan begini. Jadi nggak perlu ada kontak, apalagi bersentuhan dulu gitu. Ya. Nah itu tadi terus kan ya tadi nih kayak kita lihat mungkin Mami sebanyak yang nggak tahu kalau Mami udah pernah kena gitu, karena kan selama ini kita lihat juga apa namanya ya di Mom Academy, di apa grup-grup atau mungkin di media sosial tetap aja gitu beraktivitas, kelihatannya tetap ceria apa gitu. Nah itu kan berarti mentalnya tuh alhamdulillah ya gitu. Maksudnya walaupun kebanyakan sih drop down seperti itu, tapi Mom Ami tetap bisa menjaga kesehatan mentalnya dan mungkin malah memberi aura yang positif juga nih bagi yang lain. Oh ternyata walaupun sakit ya tetap harus optimis seperti itu. Nah itu giat-giatnya gimana tuh Mom? Iya. Saya melihat ini pada saat isoman kemarin gitu, pengalaman saya kemarin itu gitu Mom Indah, tergantung cara kita meresponnya sebenarnya ya. Tergantung cara kita meresponnya. Kalau kita sudah kaget duluan, terus kita nggak siap mental kita, itu akan terbebani ke diri kita gitu. Itu akan jadi beban. Pada saat kita menjalani isoman, kita tidak ada kemalasan, tidak ada kesabaran, ya itu akan menjadi beban tambahan. Udah kita sakit, terus beban mental juga. Aduh kapan sembuh? Nah, ya pastinya lah kita semua pasti ingin cepat sembuh pasti gitu. Nah, yang paling utama adalah kita tetap ikhtiar. Ikhtiar kita apa salah satunya? Yaitu kita tetap konsumsi makanan yang sehat, tetap istirahat yang cukup, minum vitamin ya. Ini untuk keluarkan keringat. Saya lebih banyak konsumsi minum air yang panas kemarin. Minum air yang panas. Berhenti dulu. Saya minum boba, dokter. Tapi saya berhenti. Tapi ada hikmahnya. Setelah selesai isoman, kok saya nggak seneng lagi sama boba. Ya, iya. Jadi ini ya terbangun kebiasaan positifnya juga ya. Karena udah paham, Mams Ami udah paham yang tadi saya sebutkan pro-inflammatory food, makanan-makanan yang merangsang peradangan, yaitu tadi tepung-tepungan, manis, gula itu merangsang. Benar udah jatuh. Jadi terbentuk sendiri dengan begitu sendiri. Nah, apa mindset kita untuk menjaga kesehatan pada saat itu luar biasa harus kita tingkatkan ya, karena kita tidak harus mengandalkan orang lain juga. Orang lain bisa menyemangati kita untuk bisa sembuh. Iya, kamu tapi bisa. Balik lagi ke kita. Balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita menyiapkan mental kita untuk bisa survive, untuk bisa berjuang melawan sakit kita ini, nggak akan bisa gitu. Karena keren banget. Tekad kita sendiri. Jadi makanya kalau masa sih Mam Ami isoman nggak kelihatan kayak orang sakit. Iya, karena saya menjaga semaksimal mungkin pikiran saya, hati saya tetap tenang. Jadi yang dokter bilang ya, bagus banget momennya justru untuk lebih mendekatkan diri kita, gitu loh, pada ibadah ya, dengan ngaji kita jadi tenang, dengan berdoa ya, kita muhasabah diri apa salah-salah saya ya, apa akhir ini, oh ya kemarin itu kenapa ya saya kok ini ya kelewat prokesnya, ada yang sakit ya. Mereview back ya, mereview lagi gitu loh. Akhir-akhir kegiatan kita tuh apa yang menyebabkan kita jadi bisa lengah ya tadi. Itu adalah pelajaran yang berharga buat saya. Nah, jadi ini setelah isoman ini yang tadi dokter bilang bisa loh setelah isoman itu dapat serangan yang kedua ya dok ya, serangan kedua, serangan ketiga gitu. Itu jadi pelajaran buat saya. Oh berarti
prokes itu paling utama, betul. Ya, betul. Saya menyemangati orang lain, bagaimana saya bisa menyemangati diri saya sendiri kalau saya saya aja sendiri lengah ya sama prokes. Nah, kalau saya belajar lagi bisa meningkatkan lagi ya prokes saya. Terus untuk rajin minum vitamin, jadi rajin minum vitamin, Dok ya. Terus nggak suka kalaupun minum air es ya sesekali aja, nggak terus-terusan lagi kayak yang sebelumnya. Ngurangin ya. Iya, jadi merubah juga ya, merubah gaya hidup, pola hidup. Sedikit kegiatan saya yang sebelumnya mungkin lengah untuk kesehatan, untuk peningkatan kesehatan, sekarang bisa lebih maksimal lagi. Insya Allah lebih terbuka lagi, Dok, juga untuk step-step untuk menjaga kesehatan gitu, apalagi gelombang kedua ya, lebih maksimal. Iya, makasih banget nih Mom Ami. Makanya nggak salah deh kalau kita nunjuk Mom Ami nih untuk menjadi ikutan sharing, karena memang semangatnya itu mudah-mudahan bisa menularkan ke yang lain juga, baik yang moms yang lagi terkena COVID ataupun yang keluarganya gitu. Jadi supaya tetap terjaga kesehatannya. Biasa. Optimis. Semangat. Oke, makasih banyak Mom Ami sharing-sharingnya. Nah, Dok, juga udah banyak yang nggak sabar juga nih mau memberikan pertanyaan, dan tadi sudah kita info juga bahwa pertanyaan hari ini dibuka bagi yang langsung ya lewat on cam supaya lebih gampang interaksinya. Kita buka untuk 3 pertanyaan dan 1 orang 1 pertanyaan ya, Moms. Udah dibuka. Oke. Pertama ada Open kamera ya, Mam. Oke. Ada Mom Rosi Septiana, mungkin bisa langsung memberikan pertanyaan. Ya, halo Mom Indah. Halo Mom. Ya, halo Mom Indah. Halo ya, dokter. Halo. Ya, langsung Mom ke dokter. Ya, saya mau nanya sama dokter. Jadi kan kebetulan ini kan keluarga ipar saya, ini ada yang terkonfirmasi positif. Nah, ini anggota keluarganya ada 5, sementara yang terkonfirmasi positif ada 4. Dan ipar saya ini kebetulan, alhamdulillah tidak positif ya, negatif gitu. Tapi kondisinya saat ini kan sedang hamil. Nah, yang saya mau tanyakan ke dokter nih, kira-kira untuk ipar saya ini lebih baik apakah berpisah rumah atau tetap di dalam satu rumah tapi tetap dengan menggunakan masker ya, karena kan mengingat ini kondisinya juga sedang hamil nih dokter, dan kami keluarga juga khawatir sih kalau nanti ikut jadi positif juga gitu sih. Nah ini mohon infonya dokter. Makasih. Ya. Terima kasih Mams Rosi ya. Sebenarnya ya sebaiknya itu ketika ada yang terkonfirmasi dan kita klasterkan. Jadi klasteran artinya yang positif digabung dengan positif, dan negatif kalau bisa tidak bergabung. Jadi apalagi kondisinya hamil gitu ya. Jadi sekarang setiap orang itu kan beda-beda. Mungkin yang 4 tadi perbaikannya cepat, tapi nggak semua orang itu gejalanya akan sama gitu, Mams. Jadi kalau saya menyarankan memang kalau bisa berpisah ya, gitu. Apalagi kondisinya sedang hamil. Jadi carikan tempat isolasi, mungkin pindah ke keluarga yang bisa menampung untuk menginap dulu gitu ya selama proses isolasi mandiri keluarga intinya seperti itu. Tapi yang tadi yang 1 negatif itu kalau bisa nggak cuma swab antigen ya, Mams Rosi, tapi juga PCR karena memastikan. Karena swab antigen negatif, kadang-kadang PCR-nya juga bisa aja positif gitu loh. Jadi PCR yang dilakukan untuk yang tadi hamil juga dipastikan dengan PCR ya, Mams. Jadi nggak hanya swab antigen gitu. Ya. Oke, cukup Mom Rosi. Kita lanjut ke Mom. Sama-sama. Ya, makasih Dok. Lalu kita lanjut ke penanya berikutnya, Mom Katrin dengan Y, karena ada 2 Katrin nih. Jadi siap-siap Mom Katrin dan Mom Katrin. Yang pertama mungkin Mom Katrin dengan Y, kayak ATRYN.
Silahkan Iya. langsung ke Bu Dokter. Oke, terima kasih Mom Indah. Ya. Sebelumnya mohon maaf banget karena ini sambil mengasih, jadi saya nggak on cam. Ya, silakan. Oke. Iya, mau tanya untuk hasil swab antigen, kan ada 2 strip ya, Dok ya? Ya. Nah itu jika stripnya yang satu agak samar, itu kemungkinan hasilnya apakah tidak terlalu parah atau bagaimana ya Dok? Untuk sakit COVID-nya ini. Terima kasih Dok. Oh, artinya 2 strip, tapi strip satunya agak samar gitu ya? Iya benar. Ya, jadi ini kan rapid ya, artinya pemeriksaan regen kering ya. Jadi kepastiannya itu kalau memang mau pasti, artinya ini kan negatif, positif palsu atau apa istilahnya ya di dalam panduan laboratorium. Tetapi yang biasa dilakukan oleh rumah sakit, ini dilakukan rumah sakit atau dilakukan sendiri ya? Di rumah sakit. Kalau di rumah sakit biasanya diulang ya, karena kan harus ngeluarin hasil positif atau negatif gitu. Biasanya apa disebutnya? Iya. Disebutnya baik. negatif atau negatif? Dari rumah sakit itu tulisnya apa di hasil pemeriksaannya? Reaktif. Reaktif. Ya, berarti reaktif, Mam. Jadi kalau walaupun dia samar, itu sama aja, tidak ada signifikannya, di mana kalau samar itu berarti tidak terlalu parah atau parah, tidak. Jadi hanya menandakan ini reaktif atau tidak reaktif gitu, Mams. Jadi kalau mau membuktikan derajat keparahannya itu tidak bisa dibuktikan dengan misalnya coba PCR. Ada yang bilang kan misalnya PCR-nya misalnya rendah, itu berarti parah. Yang udah tinggi itu sebenarnya juga tidak gitu ya. Jadi ketika disebut positif berarti isolasi mandiri yang tadi saya sebutkan. Ketika ada gejala dilihat gejalanya sampai hilang gejala berarti dia sembuh. Nah, gitu proses penyembuhannya seperti itu, Mas. Kalau boleh tahu ini kontak langsungnya Catherine atau seperti apa yang tadi ditanyakan? Iya, Kodarullah suami saya, Dok. Oh iya, berarti Bu Catherine sendiri sudah tracking juga? Belum, karena tidak kontak langsung sih, Dok. Oh, beda rumah ya? Iya. Karena kan saya ada bayi. Kebetulan saya ini pulang ke rumah orang tua, jadi suami saya saat ini sedang isoman mandiri di rumah sendiri gitu. Ya, baik. Berarti saran saya ini anggap memang terpapar, Bu Catherine lakukan seperti tadi saya informasikan di materi ya. Jadi pantau suhu, pantau saturasinya, pantau makanannya juga yang penting ya. Makanannya tadi cukup protein, banyak sayur, banyak air putih, vitaminnya. Yang saya sarankan, saya selalu menyarankan vitamin D harus 1.000 sampai 5.000 ya, Bu Catherine. Nanti Ibu cari bisa di apotek ya tadi ya. Kemudian vitamin lainnya silakan, misalnya vitamin C, zinc, dan lain-lain itu silakan. Tapi vitamin D saya biasanya wajibkan supaya untuk memperbaiki imun sistemnya. Gitu, Bu Catherine. Ya, baik. Terima Semoga kasih, Dokter. cepat sehat ya. Iya, sama-sama. Amin. Ya. Amin. Oke, makasih Mom Catherine. Sekarang kita lanjut ke Mom Catherine satunya lagi dengan huruf I. Silahkan langsung aja. Ya, halo Bu Dokter. Halo, ya Bu Catherine. Ya, ya saya mau nanya, bagaimana kita sebagai seorang ibu dan working mom untuk membentuk mental di keluarga kita supaya menjadi motivasi walaupun kita terpapar COVID, tapi kita mampu mengatasi tekanan atau keadaan yang berbeda di lingkungan kita. Itu aja pertanyaannya. Ini untuk case isolasi mandiri atau bagaimana? Isolasi mandiri. Oh iya. Isolasi mandiri. Ya, untuk mendapat dukungan gitu ya, berarti Mams Catherine pertanyaannya. Iya, mendapat dukungan dan untuk diri kita sendiri, menyemangati. Ya. Yang dari awal tadi saya sebutkan, pertama kita camkan dulu nih di kepala kita. COVID-19 ini adalah virus. Virus ini sebenarnya sembuh dengan sendirinya. Dengan bantuan apa? Imun sistem kita. Jadi kita positive thinking nih. Dia sebenarnya tidak harus, misalnya kita ngelihat ada yang misalnya perburukan, itu kan berapa persennya sebenarnya dari kondisi ya. Mungkin dia punya
punya comorbid atau punya cerita penyakit sebelumnya dan lain-lain gitu. Jadi kita positive thinkingnya ke sana dulu nih, ya. Nah, kemudian berikutnya tips kedua tadi dari saya adalah lakukan apa yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Contohnya tadi berjemur, silakan berjemur, ya kan? Lakukan berjemur. Olahraga ringan, lakukan olahraga ringan. Latihan bernafas, lakukan latihan bernafas. Makan yang sehat tadi, lakukan. Vitamin kita minum, gitu. Dan kalau saya anjurkan memang kurangi baca berita yang buruk-buruk, karena biasanya merangsang kita jadi malah berpikirnya nanti malah nggak bisa tidur dan lain-lain. Jadi boleh bernyanyi tadi, misalnya Bu Catherine sukanya apa? Membaca buku novel, bernyanyi, nonton drakor gitu ya, masak, apa yang disenengin yang bisa, tapi maksudnya yang badannya bisa mampu lakukan ya. Kalau misalnya memang capek yang nggak usah dipaksa masak, yang disukain bisa dilakukan, lakukan gitu. Jadi meningkatkan imun ibu sendiri gitu ya. Banyak makannya sehat, banyak minum gitu ya. Minum tuh apa? Tadi udah tipsnya dari Mams Ami tuh bagus banget. Jadi yang anget-anget, Mams. Jadi kalau saya sarankan cairan terus, karena kan perutnya biasanya agak nggak enak gitu ya, rasa-rasa males makan. Jadi saya sarankan bikin sup aja, yang paling gampang, sup ayam, sup daging, kuahnya diminumin, ya kan, sayurnya itu dimakan, gitu kan. Jadi badan itu seperti flu kan kita enak ya kalau kita minum sup hangat, makan sup hangat. Nah, COVID-19 ini kan golongannya juga coronavirus juga, itu seperti golongan flu. Jadi obatnya tuh ya hangat-hangat gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba pemikiran buruk, kan suka muncul nih tiba-tiba mikir buruk. Langsung tips nafas tadi, Mam Catherine tadi. 7-11, 7-11. Kalau bisa sambil dipegang di sini nih, bisa dipegang di sini supaya enak, dipegang di dada, gitu ya, dikasih yang anget-anget supaya nyaman dan tenang, gitu. Ada juga, bisa juga dibantu kalau misalnya suka pakai aromaterapi, ada yang suka aromaterapi, pakai aromaterapi, biar rileks. Atau suka minyak kayu putih, minyak apa yang nyaman, lakukan minyak nyaman. Jadi makin panik, biasanya gini, kayak tadi saya sebut tentang vagus dan parasimpatik-simpatik. Pada saat ibu panik, nafasnya jadi teman, kok aku nggak enak ya nafasnya? Karena kita sambil panik. Jadi paniknya dikurangi, nafasnya diatur. Tadi tarik nafas, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pakai apa? Pakai perut. Perutnya sampai gembung, Bu. Jadi kayak tarik nafas nih, Ibu cobain ya. Tarik nafas, perutnya gembung. Nah, lalu lepasin 11, perutnya kempes. Nah, itu enak tuh, dadanya lega. Oke, jadi emang kita sesuaikan juga ya dok ya dengan kondisi kita, dengan yang kita tahu apa yang bikin kita rileks seperti itu. Gitu. Bisa juga pakai nafas 7, 4, 6, 8. Itu juga bisa. 4 tarik, 6 ditahan, 8 buang. Itu bisa juga. Boleh yang mana yang enaknya. Nah, bisa buka di YouTube ada. Kalau misalnya, kalau yang tengkurap itu Bu, posisi tengkurap gitu, itu bagus tidak yang seperti itu? Bagus, iya, itu membantu. Latihan nafas. Ya, prone atau tengkurap atau tadi crocodile breathing, tadi ada juga link videonya, boleh dicobain. Kenapa perlu tengkurap? Karena ketika tengkurap kita nggak pakai diafragma dengan berat, jadi paru-paru kita tuh berfungsinya lebih maksimal, gitu. Jadi dia nggak capek paru-parunya, gitu. Jadi pakai tengkurap tuh bagus, boleh dilakukan. Tapi sekarang saya lihat udah oke kok ini, tinggal semangatnya aja. Hari keberapa, Mas? Dari tanggal 13. Oh, dari tanggal 13. 13. Sekarang keluhannya apa yang dirasa? Izin kalau boleh di-sharing. Nggak ada, pahit aja. Mulutnya belum terasa pahit ya. Ya. Pahit, kalau mulut pahit tadi kan males makan jadinya. Coba sup aja. Jadi biar vitamin mineralnya masuk dari kuah supnya. Oke. Sangat sehat ya, Mams Catherine. Amin. Semoga Mam Catherine tetap semangat yang pasti. Oke, Mam. Ini alhamdulillah masih bisa ada kesempatan buat 2 penanya lagi, tapi usahakan on cam, minimal open mic ya, supaya bisa langsung interaksi dengan Dr. Febri. Mau tanya dokter.
Dengan Mom siapa nih? Dengan Mom Aku Tika ya? Giva. Oke, silahkan Mom. Iya dokter, minta maaf yang nggak on cam, belum pakai hijab jadi buru-buru nih. Kalau misalnya minta tips sama dokter untuk isoman, tapi isomannya yang setelah pulang dari perawatan rumah sakit gitu dok. Ya. Baik. Kalau setelah pulang dari rumah sakit, pastikan mungkin kita datang ke rumah di mana, tapi udah sudah sembuh ya sebenarnya ya, udah sembuh ya Sudah posisinya ya. dinyatakan sembuh Ya. dari dokter. Ya. Ya, kalau sembuh itu kan berarti Mams bisa kumpul dengan keluarga gitu ya. Tetapi pas ke COVID biasanya kan seperti orang sakit lainnya itu masih lemas gitu ya. Jadi Mam masih perlu didampingi ya gitu. Jadi tipsnya nggak ada. Happy aja gitu ya, vitaminnya teruskan gitu ya, karena memang masih pemulihan. Kalau dikasih dokter vitamin dan obat, minum obatnya gitu ya. Lalu karena si COVID ini kan dia merusak imun sistem kita yang lainnya, lakukan reboisasi dengan cara tadi makan buah dan sayur banyak, sama mungkin kalau mau ditambah probiotik lebih baik lagi, karena probiotik itu bisa memberikan menghijaukan kembali badan kita yang tadi bermasalah tadi ya. Jadi kalau misalnya kayak hutan nih gundul terus dihijaukan oleh si probiotik. Probiotik ada di mana, Mams? Tempe, kimchi, tauco, tape, apalagi. Jadi ada fermentasi ya, Dok? Ya, fermentasi, yogurt, kefir, boleh. Jadi yang enak-enak semua itu ya. Jadi boleh dimakan seperti itu. 1 hari sekali itu ada asupan yang mengandung tempe dan lain-lain. Nah, ini buat mereboisasi nutrisi yang tadi kurang selama perbaikan penyakit. Kalau misalnya mengalami long COVID atau tadi gangguan nafas yang masih nggak enak, kayak kamar mandi kok capek ya, gitu kan ada banyak gejalanya seperti itu. Lakukan teknik nafas yang tadi. Seperti itu. Kalau pemisahannya dok, maksudnya kan soalnya tulisan suratnya itu dinyatakan sembuh ya, apa masih perlu menjaga nggak ya? Maksudnya dipisah-pisah sama keluarga, apa harus di kamar sendiri atau sebaiknya keluarga yang lain? Karena ada tulisannya harus isoman 7 hari lagi gitu. Jadi ya, selama ditulis isoman 7 hari lagi berarti memang masih berpisah tadi. Jadi sama seperti standar isoman yang tadi saya sampaikan. Masker, kamar terpisah, cuci tangan sering-sering, alat makan terpisah, sampai 7 hari ke depan sesuai instruksi dokter. Oke, makasih dokter, bermanfaat ya. Iya, terima kasih Mom. Iya. Dokter, mau bertanya boleh? Dengan Mom siapa, Mom? Cynthia. Mom Cynthia? Ya. Oke, penanya terakhir berarti nih ya, Mom Cynthia. Oke, izin ya dokter, Mom Indah. Yang pertama gini dok, apa benar PCR itu bukan penentu kesembuhan pasien COVID? Kan katanya kalau PCR itu tidak terdeteksi virusnya mati atau masih ada. Nah, yang kedua, dok, kalau misalnya ada pasien yang setelah isoman kurang lebih 14 hari, sudah tidak ada gejala, namun ada gejala sesekali batuk, sudah di swab antigen hasilnya negatif, tapi PCR itu CT-nya di atas 36. Nah, itu kan katanya kalau CT di atas 36 itu adalah fase penyembuhan. Nah, itu apa udah dianggap sembuh atau harus isoman lagi? Makasih dokter. Ya. Baik. Untuk PCR benar sekali. Jadi PCR itu tidak perlu diulang berkali-kali sampai negatif gitu ya. Jadi kalau sudah bebas gejala ya, setelah bebas gejala itu dianggap sudah sembuh. Tetapi ketika tadi misalnya dari kantor membutuhkan harus PCR negatif, nah upayanya bagaimana, Mams? Biasanya itu yang tadi saya sebutkan, kebanyakan itu long COVID atau PCR tetap positif itu gara-gara imun sistemnya masih terganggu, Mams. Coba direboisasi dengan probiotik tadi, seperti saran saya. Coba makanannya itu tadi, di tubuh kita perlu prebiotik dan probiotik. Prebiotik itu ada di sayur dan buah. Probiotik itu ada di makanan-makanan fermentasi. Nah, ini kita makan berbarengan supaya mereboisasi imun sistem kita yang sudah error tadi dibuat si virus, gitu ya. Nah, walaupun PCR-nya itu positif terus-terusan, memang dia tidak menularkan lagi, Mams. Tapi imun sistem belum balik nih, masih gampang sakit, gitu.
Apalagi kalau sekarang tuh kan cenderung ada beberapa kejadian dia reinfeksi gitu ya. Ada beberapa yang dia infeksi ulang, makanya perlu dipulihkan benar-benar pulih. Jadi kalau saran saya sih jangan kerja dulu, masih WFH dulu sampai sembuh, kemudian menjaga kesehatannya masih seperti isolasi mandiri di rumah dulu, lebih banyak fokus ke olahraga ringan, teknik breathing lakukan seperti itu. Kalau boleh tahu yang tadi siapa yang PCR-nya positif udah berapa lama? Suami saya sih. Jadi suami ibu ya? Ya. Udah berapa lama setelah 15 hari swab antigen negatif, tapi PCR-nya CT-nya di atas 36. Udah cek ronsen paru juga, udah sehat, nggak ada apa-apa. Nah, itu apakah harus isoman lagi, pisah? Karena kan itu katanya ada yang bilang itu di fase penyembuhan, nggak apa-apa gitu ya, udah bisa bekerja lagi gitu. Apakah masih menularkan virusnya gitu dok? Ini aja, karena kan tadi imun sistem gitu. Itu kadang-kadang tuh banyak dari pikiran, persepsi. Nah, kadang-kadang kan pengen pegang anak, tapi juga dia khawatir. Daripada dia khawatir, pakai masker aja. Iya. Jadi tetap pakai masker, cuci tangan gitu ya. Karena kan kalau misalnya dia pegang anaknya, terus nanti dia malah kepikiran biasanya. Malah nanti dia drop lagi. Biasanya malah bapaknya itu yang lebih terpikir gitu ya. Nah, itu kan hindari itu sambil supaya imun sistemnya baik. Tadi Ibu kasih nutrisi, pakai masker tetap di rumah, sampai merasa wah udah nih, kan merasa udah fit, beda kan ketika dirinya merasa udah fit nih. Kalau sekarang kan ada masih batuk-batuk kata ibu ya, jadi kan dia merasa aku boleh nggak nih pegang anakku, jadi dia ada rasa-rasa nggak percaya diri, nanti malah dia jadi malah khawatir, padahal walaupun dia sudah tidak menularkan, tetap pakai masker aja biar dia lebih nyaman. PCR lagi nggak dok? Sampai dia menurut saya sih nggak perlu ya. Oh gitu. Nggak perlunya tuh di pas gejala apa dok? Misalnya dia long term gitu masih 3 bulan batuk, masih ada sesekali batuk, tidak batuk-batuk seperti gejala COVID pada umumnya, tapi dia ada sesekali batuk kayak batuk aja kan, tidak demam lagi, sakit nggak ada dok, nggak ada. Iya. Jadi itu long COVID yang tadi pakai teknik breathing Bu. Jadi dia latihan nafas sebenarnya. Dia batuknya tuh karena dia nggak bisa ngeluarin reaknya. Kalau boleh tahu harus minum obat apa ya dok? Acetylcysteine nggak dok? Iya, udah minum acetylcysteine? Minum. Tapi masih ada sedikit apa harus minta ditambah? Nggak dok? Mungkin bisa ditambah sama herbal ya. Jadi contohnya ibu bikin kunyit jahe serai, ya ditambah lemon sama madu, itu malah lebih efektif buat detox ya, buat ngilangin toksik di badannya gitu. Jadi bisa tapi yang pasti di fase itu tidak menularkan kan dok? Misalnya bisa boleh bertemu tapi prokes tetap ketat. Iya, seperti itu. Dari dokter kan juga tidak isolasi mandiri lagi kan sebenarnya. Iya. Cuma lebih karena nggak pede aja gitu ya. Tapi satu keluarga tetap ini ya Bu, artinya saran saya tetap imun sistemnya tetap dijaga. Saya selalu menyarankan sih tetap vitamin D dikonsumsi gitu ya. Apalagi kalau wanita tuh kebanyakan rentan karena dia low vitamin D. Kebanyakan perempuan itu vitamin D-nya tuh low gitu ya. Jadi saran saya tetap asupan vitamin D-nya dipastiin ada gitu ya. Paling nggak 1.000 per hari ibu minum. Kalau baby anak boleh yang 400. Kalau saya kebetulan dicek vitamin D-nya memang kurang dok, dan itu harus berapa ya? Saya biasanya minumnya 2.000. Vitamin D-nya berapa? Defisit dok, lupa sih. Di bawah 30. Di bawah 30 ya. Kalau gitu kurang 2.000. Langsung 5.000 aja. Jadi harus 5.000 dok sehari. Oke. Ya. Makasih dokter. Ya, kalau di apotek tuh ada beberapa merek yang dosisnya 5.000. Boleh dikonsumsi sama-sama. Iya. Oke, makasih Mam Cynthia. Ya, makasih Mam Cynthia. Ya, tadi udah ada 5 penanya. Nanti di akhir acara kita akan umumkan 3 penanya yang beruntung nih. Selain dia dapat ilmu dari Dr. Febri, juga ada hadiah menarik dari Mom Academy. Tapi mungkin sebelum kita tutup dan sebelum kita umumkan, mungkin Dr. Febri bisa ngasih kesimpulan ya, poin-poin penting apa nih dari sekian materi yang tadi udah diberikan, terutama yang yaitu tadi, karena kan moms itu beban pikiran, beban tenaga segala macam berat, juga belum lagi
omongan dari sana sini seperti itu. Lalu juga mungkin kadang awalnya nih kita sebenarnya nggak kepikiran gimana, tapi kita mungkin terlalu berempati dengan yang lain, terlalu mikir yang lain, akhirnya mungkin juga ada pengaruh juga ke pikiran dan kesehatan mental seperti itu. Mungkin kesimpulan garis besarnya Dr. Febri bisa memberikan. Baik. Ya, terima kasih Mam semua. Mungkin tadi kita diskusinya udah panjang sekali. Mungkin penutup dari saya, pesan buat Mam semua, buat keluarga Mam semua, kita adaptasi terhadap COVID-19 ini penting kita lakukan. Adaptasi itu bukan berarti kita menolak adanya ini, tetapi bagaimana kita menyikapinya dengan bijak agar hidup kita tetap berjalan gitu ya, kesehatan mental kita tetap terjaga, kesehatan kita juga terjaga, mental maupun fisik kita gitu. Bagi saya sebenarnya COVID-19 ini mungkin ada juga positifnya, di mana tadi seperti Mams Ami, jadi gayanya jadi bergaya hidup sehat gitu ya. Harapannya itu yang kita lakukan hingga penyakit yang malah ada kemarin malah sembuh, harusnya gitu ya. Mungkin kemarin hipertensi jadi tensinya normal, yang dulu sakit gula jadi normal, itu yang diharapkan. Nah, kemudian untuk bagaimana kita menyikapi kesehatan mental kita, tips dari saya adalah kita hanya bisa kendalikan apa yang menjadi ranah kendali kita, gitu ya. Apa yang kita bisa kendalikan adalah ranah kendali kita. Di luar itu kita ikhlaskan, let go. Tetapi jangan lupa mungkin kalau kita medsos ada emosi, ya Dok ya. Kenapa? Ya misalnya kita terlalu baca medsos, entah yang pro ataupun kontra seperti itu, baiknya mungkin nggak terlalu kita ambil ini ya Dok ya. Kita betul. kita dan keluarga ya. Benar. Nggak usah kita bahas terlalu gimana, melihat orang gimana gitu. Mungkin itu memancing emosi juga. Benar, gitu. Debat ya. Kan kadang-kadang tuh kita kalau kita udah kena COVID nih, kita kadang ngeliat orang nggak pakai masker kesel gitu kan. Kamu nggak tahu nih ya, betapa susahnya aku lah gitu ya. Tapi kalau dia nggak tahu gitu, makanya dia seperti itu. Jadi tugas kita mengedukasi apa yang bisa kita edukasi ke sekitar kita gitu kan. Tapi nggak perlu kita merana kendali kita edukasi. Yang nggak bisa kita kendalikan ya biarin, kita ikhlasin. Kalau kita mau marah, mau kesel, emosi kita keluarkan aja emosinya. Karena emosi ditahan juga nggak bagus ya. Kita marah ya marah aja, kita kecewa aja. Tapi nggak boleh lama-lama Mams, balik lagi gitu ya. Nggak boleh lama-lama sedih. Kita sadar diri lagi ya Dok ya. Betul. Yang udah kemarin. Hari ini kita duduk di sini, di saat ini. Inilah kita gitu ya. Besok belum terjadi, jadi kita nggak usah pikirin dulu gitu. Jadi kita nggak cemas berlebihan. Karena kalau kita cemasin terus, nggak selesai ya gitu kan. Nggak selesai lihat video TV, YouTube, aduh tambah pusing lah. Lihat ambulan bunyi-bunyi, pusing lagi gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sarankan. Kita ingat diri kita di sini kini, kita saat ini pengen bahagia, kita bahagia saat ini, yang kemarin yang besok belum terjadi. Gitu. Jadi mungkin lebih menyaring info juga ya Dok ya, yang kita lihat mungkin ya kalau emang rebahannya atau isomannya sambil dia menikmati medsos, tapi tetap harus bisa nyaring ya Dok ya, info apa yang lebih berguna dan nggak mempengaruhi hal yang buruk buat kesehatan mental kita gitu ya. Lalu yang tadi Dok misalnya ya mungkin fitrahnya Mam ya, kita nggak cuma mikir diri sendiri, ya mikir anak-anak, mikir suami, mikir keluarga besar seperti itu, tetangga. Nah itu gimana ya supaya tetap imbang, kita tetap ada empati tapi juga nggak akhirnya kepikiran banget yang mengganggu juga gitu, gimana? Kita itu manusia punya keterbatasan, itu yang mungkin kita harus sadari ya. Jadi kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang, kita bukan superwoman yang bisa menyelamatkan semua orang. Ketika kita berusaha ini yang sudah bisa kita lakukan, kalau kita sudah merasa ini sudah maksimal, udah cukup gitu. Karena ketika kita ingin memberikan kata-kata iya untuk semua orang, kadang-kadang lelah gitu ya. Aduh, ini belum dipikirin, ini kayak Mam Ami tadi cerita ya, udah begini. Tapi kalau Mam Ami tadi santai ya, senang gitu. Jadi apa kata Mam Ami tadi, aku yang paling senang dengernya itu kan, ya kan udah terjadi, terus mau bagaimana gitu kan. Nah itu tuh bagus gitu ya. Jadi memang kita nggak mungkin bisa melakukan semua hal, segalanya, karena kita tuh
manusia yang terbatas. Jadi kita tuh lebih rileks gitu ya, kita sadar kita terbatas gitu. Kita manusia loh gitu. Kita nggak mungkin bisa 100% perfecto gitu. Kita bukan makhluk yang tanpa salah dan cacat gitu. Jadi kita lebih rileks. Ya, itu mungkin. Jadi mungkin ada waktu buat diri sendiri merenung kali ya. Iya, diri sendiri, dan kita merenung nih apa nih sebenarnya yang lebih prioritas gitu untuk kita boleh pikirkan. Lah sekali-sekali ngomong aku capek nih, aku mau istirahat sebentar, boleh ya gitu, ngomong ke anak sebentar ya, misalnya mama sebentar mau istirahat dulu, itu kita boleh melakukan itu karena itu bagus buat diri kita gitu. Nggak harus kita biarkan kita tuh apa namanya ya, kewalahan ya istilahnya, karena kewalahan terus-terusan tuh nanti mentalnya jadi capek gitu. Itu yang bisa dilakukan. Lalu mungkin menanggapi biasanya nih Dok, kalau alhamdulillah sih saya belum pernah ngalamin, cuma saya ngebayangin gitu loh yang teman-teman atau saudara yang positif COVID itu kan ya mungkin orang niatnya baik, semuanya memborbardir dengan pertanyaan, WA, Japri, ada yang pertanyaan, ada yang ngasih saran, ada yang apa, nah itu juga hak kita ya Dok ya, mungkin untuk menjawab atau kita bilang nanti dulu ya, gini-gini. Betul. Ya, jadi kadang-kadang itu kan maksudnya gini, nanti ya saya cerita, saya butuh istirahat dulu saat ini, mohon doanya saja. Nah, itu tuh bagus sebenarnya kita lakukan gitu kan. Karena memang kalau misalnya kita sudah berobat ke dokter udah kasih advice, udah kita dengar aja satu gitu loh. Jadi ketika kita terlalu banyak juga kita nanti juga bingung gitu ya. Itu malah kepanikan muncul karena orang bilang A, satu bilang B, terus yang benar mana? Nah, itu malah bingung tuh biasanya gitu. Jadi sebaiknya kita hindari yang membuat kita jadi malah tambah cemas. Jadi kontrolnya tetap di kita juga ya Dok ya. Ya, cari informasi yang dipercaya ya Mams, itu paling penting, cari informasi yang dipercaya. Oke, baik Dok, makasih banyak untuk sesi hari ini. Nanti kita tutup dengan pertanyaan dan juga video, kita putar ulang lagi tadi video dari para penyintas. Terima kasih banyak Dok. Mungkin kita tutup dulu dengan kita umumkan dulu pemenang dari 3 penanya tadi. Langsung aja ada Mom Katrin dengan huruf I ya tadi. Mom Katrin yang pakai baju merah nih. Kalau saya nggak salah lihat, Mom Katrin, lalu Mom Rosi Septiana, lalu yang ketiga Mom Cynthia Setia. Oke, kepada 3, selamat ya Mom. Terima kasih Dok. Oke, nanti bisa hubungi Mbak Ningsih, Mom Ningsih dengan nomor handphone 0878. Jadi catat ya, Mam, sambil dicatat 0878 8012 8880. Oke, Mom Katrin, Mom Katrin dengan huruf I, Mom Rosi Septiana, dan Mom Cynthia Setia. Oke, Mom, nanti bisa hubungi Mom Ningsih. Baik, mungkin dari Mom Academy mau menayangkan video kembali. Oke, sebentar ya. Oke. Kau bisa katakan hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lunakan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut semua, sungguh tak akan. Kau bisa merobek hatiku. Saya kena COVID, badan rasa meriang, panas tinggi, pakai selimut tebal pun sudah, tapi tetap terasa dingin. Itu batuk tidak berhenti, bahkan kita tidak bisa melihat rasa yang kita makan dengan bisa pada saat COVID. Mereka
Alhamdulillah sekarang saya sehat. Motivasi saya untuk bisa sembuh adalah saya masih punya keluarga dan masih banyak yang sayang dengan saya dan anak-anak pasti butuh kehadiran saya untuk tetap sehat. Berjuang melawan COVID-19 yang saya lakukan adalah dengan ikhtiar dan berdoa. Berobat ke rumah sakit, kemudian makan makanan bergizi, minum yang banyak, istirahat yang cukup, jangan lupa positive thinking, dan yang terakhir memperbanyak tilawah. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan segera bisa sembuh. Semangat! Alhamdulillah bisa punya anak lagi. Alhamdulillah, aku sembuh. Aku sembuh. Halo, aku sembuh. Aku sembuh. Untuk siapapun saat ini yang sedang berjuang, tetap optimis dan semangat. Terus berikhtiar dan berdoa, insya Allah yakin kita pasti sembuh. Kami tahu kamu tangguh, kamu pasti sembuh. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Oke, tadi udah kita saksikan kembali ya, Mom, semua video-video dari para pejuang dan yang alhamdulillah udah sembuh juga dari COVID-19. Dan mudah-mudahan nih bisa membangkitkan semangat moms yang lain, baik yang sedang isoman maupun yang mungkin sedang merawat keluarganya. Jadi memang intinya salah satunya itu dia kesehatan mental itu penting banget. Dan ya semua kembali ke kita ya, apa kontrolnya ada di kita untuk apa melawan segala sesuatu, mengkontrol, lalu juga apa menyaring informasi, semua seperti itu yang tadi sudah dikatakan Dr. Febri juga. Baik, Mam, udah 2 jam, nggak terasa ya, udah 2 jam lebih kita ngobrol-ngobrol karena memang Foto dulu kali ya, Mam. apa? Ya. Kenapa? Foto dulu aja. Oh iya, sebelum lupa, kita foto dulu nih mumpung Dr. Febri juga masih ada. Siap-siap moms on cam. On cam semua dulu yuk. Biar bisa masuk. Oke, mom sudah siap on cam semua? Oh, layarnya biru. Mom Nuning, belum ya, Mom Anissa, Depok, Mom Julia Kurniawan, Mom Putri, Mom Sekar, Mom Arni, Mom Jiva, nih pada nggak mau on cam? Lagi ini kali ya? Apa ada yang iya. lagi? Oke, kita mulai aja ya foto ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tahan. Sip. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Mom. Baik, Mom semuanya, terima kasih udah mengikuti Zoominar hari ini. Insya Allah bermanfaat dan mungkin juga apa yang tadi didapat selain bisa diterapkan ke diri sendiri, mungkin bisa di-sharing juga ke yang lain supaya mereka juga bisa senantiasa menjaga kesehatan mental selama pandemi dan selama isoman. Dan untuk Dr. Febri, terima kasih banyak sekali lagi Dok. Ini ilmunya sangat-sangat bermanfaat dan ya harus kita terapkan juga supaya moms di sini semuanya sehat, baik fisik maupun mental. Dan Dr. Febri juga mudah-mudahan sehat-sehat terus supaya bisa terus membagi ilmunya ke moms yang lain di luar sana. Baik, ya kita tutup saja Zoominar hari Mam ini. Ami, terima kasih banyak Mam Ami. Oh iya, Mam Ami, aduh. Mam Esperanza. Ini banget, ini apa namanya nggak salah deh kita mengambil Mam Ami Mengundang Mam Esperanza ya. Semuanya. Benar-benar semangatnya, motivasinya luar biasa untuk kita semua. Iya. Makasih Mam Esperanza, I love you. Terima Semoga kasih tetap semangat semua. Indah, Mam Ami. Iya. Mudah-mudahan semangat semua moms ya, tetap sehat. Insya Allah.
Iya, pokoknya dijaga terus semangat dan positive thinkingnya ya, Moms. Oke, terus berikhtiar. Bye, Mom Ami. Thank you. Makasih. Sehat semuanya. Maaf Ya, makasih dokter. Assalamualaikum. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.